Detektif ini setara dengan Sherlock Holmes. Meskipun memiliki tingkat penyelesaian kasus 100%, namun, dia juga memiliki satu kelemahan fatal, sehingga dilarang untuk bekerja sebagai detektif. Namun hari ini, ada polisi yang datang, memintanya untuk menyelidiki sebuah kasus pembunuhan berantai. Polisi baru ini bernama Isetudu Maru. Karena sifatnya yang terlalu naif, atasan membenci saat diselidiki. Kalau dia tidak menunjukkan hasil nyata lagi, dia kemungkinan besar akan dipindahkan dari tim penyelidikan. Sebagai senior, Tuan Tachibana justru sangat mengagumi kepribadiannya, lalu merekomendasikan seseorang kepada Dodo Maru. Namanya adalah Yanai Kyoron, detektif yang tingkat keberhasilannya 100%. Namun dalam beberapa tahun terakhir sudah beralih profesi, menjadi pengelola di sebuah apartemen. Ketika Duduan datang menemui, nada bicara mereka sangat meremehkan. Mereka menyatakan sudah lama tidak bekerja di bidang ini. Daripada meminta bantuan mereka, lebih baik pergi ke kuil untuk berdoa. Duduan sangat marah karena dihina. Baru saja bersiap untuk pergi, tiba-tiba menyadari bahwa ia belum menyebutkan tentang makhluk suci. Lalu mengapa dia tahu? Kemudian Arun mulai berlogika, menarik kesimpulan dari detail untuk mendapatkan gambaran lengkap. Bahkan menebak bahwa Duduan dibesarkan oleh kakek dan neneknya. Duduan menjadi sangat terkejut. Harapannya agar dia memecahkan kasus semakin teguh. Jadi, tidak peduli apakah Harun ingin mendengarkan atau tidak, langsung mulai menyampaikan kasus. Saat itu, telepon dari Kian masuk, mengabarkan bahwa ada korban ke-6 dalam kasus pembunuhan berantai. Memintanya segera pergi ke lokasi untuk memeriksa situasi. Alan mendengar itu dan mengeluarkan teriakan kesakitan. Dia sangat ingin memecahkan kasus ini. Begitu mendengar tentang kasusnya, dia tidak bisa menahan impulsnya. Tapi, dia memiliki kelemahan fatal bagi seorang detektif. Hanya bisa menghindari semua kasus. Dudumaru mengira dia lemah secara fisik, dan mengatakan tidak perlu khawatir. Dia pasti akan membantu memecahkan kasus. Begitulah keduanya tiba di lokasi kejadian. Petugas penyelidik baru saja melaporkan situasi kepada Dudumaru. Tiba-tiba, Alan melompat dan terjatuh di samping mayat. Menurut pengamatan Alan, mayat tidak melawan. Ia menyerahkan barang berharga. Bahkan dompet yang bisa membuktikan identitasnya juga tidak ada. Dodo kemudian menyatakan bahwa dia benar. 5 mayat sebelumnya juga dalam situasi yang sama. Kemudian, dia menunjukkan jejak pergerakan korban lainnya. Ambil dan tunjukkan kepada Arlen. Tapi di sekitar sini tidak ada tempat yang bisa membuat orang tenggelam. Bagaimana Arlen bisa tersenyum setelah melihatnya? Aruzanika adalah beruang. Arlen menepuk bahu si mayat, menunjukkan bahwa meskipun ia merasa menyesal, tapi hidupnya sangat berharga. Dudu bermain dengan terkejut, benar-benar keadaan mental yang indah. Setelah itu, Duduan mengikuti perintah Arlen, mengeluarkan uang sendiri untuk membeli barang mewah. Lalu datang ke sebuah tukang cukur. Duduan menunduk sesuai permintaan tukang cukur. Tiba-tiba kehilangan kesadaran. Tukang cukur itu tersenyum puas melihat kejadian itu. Kemudian membuka keran shower agar air perlahan mengisi bak mandi. Landlocks such as Inans. Dudu yang sudah menahan napas mengangkat kepalanya, bertanya kepada Alan apa sebenarnya yang terjadi. Alan kemudian mengungkapkan teorinya. Pertama, 6 korban. Semuanya menjadi korban dalam perjalanan menuju acara penting. Dan rambut mereka semua terlalu panjang dan tidak terawat. Jadi sebelum menuju lokasi target, mereka kemungkinan besar pergi ke salon atau tempat kecantikan. Selanjutnya, pelaku untuk menghindari penyelidikan tidak akan melompat dari kereta panjang. Jadi, toko cukur yang tidak berjanji itu sangat mencurigakan. Akhirnya, bak mandi rambut penuh dengan udara rendah oksigen. Tubuh manusia akan pingsan setelah menghirupnya. Dan ini juga alasan korban tidak melawan dan dibunuh. Menggabungkan semua kondisi di atas. Dalam area aktivitas korban, hanya ada satu salon rambut ini. Penata rambut melihat kejadian terungkap langsung kabur. Dudu dan yang lain kemudian menuju ke atap. Saat dia mencoba membujuk pelaku menyerah, Alun tiba-tiba mengangkat tangan menunjuk ke samping. Penata rambut terhipnotis. Dengan patuh melompat dari udara. Tunggu sampai Arton sadar. Dan mengira semuanya sudah terlambat. Lalu lihat Dudu sedang memeluk paha tahanan. Kamu adalah Nekomata dan Morak Mingzi. Mungkin mudah membuatku kesal. Coket pewana. Jalan dibuka untuk dia, cepat pergi. Kamu bebas untuk mengatur dia sesuai keinginanmu. Apa-apa sulung, apakah aku membiarkan ini mati? Detik berikutnya, Dodo dan pelaku jatuh dari lantai. Alan segera melemparkan tali dan menyelamatkan keduanya. Setelah itu, dia mengaku pada Dodo. Meskipun tingkat keberhasilannya 100%,
Dia selalu memaksa pelaku ke jalan buntu. Itulah sebabnya dia selalu dilarang bekerja sebagai detektif. Tapi sekarang berbeda. Dengan Duduan di sisinya, dia bisa pergi dengan percaya diri dan berani. Alan pernah lulus dari Akademi Detektif terkemuka di dunia. Merupakan siswa terbaik sejak sekolah didirikan. Namun selama masa magang, semua tahanan yang ditangani meninggal. Dan dia dicurigai memiliki motif pembunuhan. Kemudian dikeluarkan dari sekolah. Dan dicabut haknya untuk mendapatkan lisensi detektif. Tapi antusiasmenya terhadap penalaran tidak diragukan lagi. Setiap kali Dodo bermain ke rumah, dia sangat antusias. Tapi begitu tahu tidak ada kasus, sikapnya langsung berubah. Dodo sangat kecewa. Jika atasan tidak memberikan kasus, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini dia bahkan dimarahi oleh Yu Guang. Tapi melihat Alan menunjukkan tanda-tanda depresi, dia terpaksa meminta maaf atas pengurangan celengan yang dia pegang. Bilang padanya, berjalan ke arah lawan dan mendengarkan dengan seksama. Kemudian, kedua orang itu pergi ke rumah pelapor. Begitu masuk, mereka langsung melihat koper besar. Menurut pelapor, ini adalah koper yang digunakan kakaknya saat pulang kampung. Setelah itu, mereka juga melihat celengan itu. Karena ada sumbat karet di dalamnya. Asalkan memasukkan kain, tidak mungkin untuk mengeluarkannya kembali. Selain itu, penjepit itu juga menampilkan isyarat tangan kakak perempuan. Tapi pencuri tidak mencurinya. Kenapa bisa begitu? Aaron sudah melihat semuanya dengan jelas. Menunggu kakak perempuan pulang, dia memberikan saran agar mereka memecahkan celengan untuk melihat. Ternyata uang di dalamnya berkurang. Dan setelah pemeriksaan yang teliti, ditemukan hanya ada sidik jari kakak perempuan di atasnya. Dudu tidak mengerti mengapa ini terjadi. Kemudian Alan membawanya ke tempat rahasia di tepi sungai. Dan memberitahu Yu Gong, Duduan akan menyelesaikan kasus pembunuhan ini. Tak lama kemudian, kedua saudari itu juga dibawa ke tepi sungai. Duduan mulai menganalisis atas isyarat Alan. Pertama, uang di celengan berkurang. Namun sebenarnya ada seseorang yang menutupi fakta bahwa celengan itu pecah. Dengan membeli yang baru dan memasukkan koin ke dalamnya. Dia mungkin bertemu dengan penguntit saat pulang ke rumah. Gila. Kemudian, karena kehilangan kendali sesaat, dia membunuh lawannya dengan celengan uang. Karena koin di dalamnya terkena darah. Tak punya pilihan, dia membeli yang baru. Lalu memasukkan kembali koin ke dalamnya. Akhirnya dia menggunakan koper dari Xuan Guan. Mengangkut mayat ke tepi sungai. Kalau tidak, dia hanya pulang ke kampung halaman sekali. Tidak perlu koper sebesar itu. Di hadapan bukti, kakak tidak bisa membantah. Hanya bisa mengakui kesalahannya sendiri. Season 8 Duduan segera mencoba menghentikan. Tapi tetap saja terlambat. Melihat kakaknya berjalan masuk ke sungai tanpa menoleh, dia langsung melompat mengikuti. Ini baru menyelamatkan orang. Tunggu Alan sadar kembali. Melihat pelaku masih hidup, akhirnya menghela napas lega. Setelah itu, Yu Gong kembali mengkritik Duduan. Menunjukkan bahwa membiarkan orang luar masuk ke lokasi adalah pelanggaran. Memintanya untuk jujur dan mengungkapkan nama orang itu. Ayo ini. Ayo sama. Pembantaian sementara itu. Di Akademi Detektif, ditemukan jejak bahwa Allen kembali beraktivitas. Lalu mengirim instruktur spesialis pelacakan, Shubis, ke Jepang untuk melakukan penyelidikan. Hari itu Allen sedang berbelanja di supermarket. Berhasil mendapatkan hadiah utama untuk pasangan di pemandian air panas. Tak bisa pergi sendiri 2 kali. Dia hanya bermain Iron Girl bersama Dudu. Saat hari perjalanan, begitu mobil berangkat, sopir taksi dengan ramah mulai memperkenalkan cerita-cerita tentang penginapan. Menurut dia, karena saat itu penguasa sedang berendam di pemandian air panas. Melihat keindahan daun merah yang terpantul di air, maka tempat itu dinamai Huoran. Alan mengatakan mereka mendapat giliran di Bieguan. Detik berikutnya sopir menginjak rem dengan kaget. Kemudian menyerahkan selebaran promosi sederhana. Setelah sampai di tempat, Dodo sangat terkejut, apakah penginapan ini benar-benar bisa dihuni? Ternyata bukan hanya bisa dihuni, tetapi juga ada orang yang tinggal. Selain mereka berdua, ada 3 kelompok tamu lainnya. Namun setelah menyelesaikan prosedur check-in, mereka berdua pergi berendam di pemandian air panas. Alan dan Dudu berbicara tentang legenda lain yang tidak boleh diabaikan. Katanya sungai ini dulunya sering banjir. Warga desa merasa sangat khawatir tentang hal ini. Mengorbankan seorang wanita muda. Keesokan harinya, banjir surut. Namun sungai dan mata air di sekitar, semua berubah menjadi merah. Dudu merasa cerita ini sangat menakutkan. Saat dia menengadah tiba-tiba melihat, di leher Alan ada bekas luka aneh. Menurut Alan, dia pernah mengalami cedera parah. Tubuhnya penuh luka. Tapi akhirnya hanya ini yang tersisa bekasnya.
Saat makan siang, kelompok tamu terakhir tidak datang. Di restoran hanya ada sepasang suami istri dan seorang wanita yang datang sendirian. Arun merasa dirinya cukup pas. Bos dapur mengundang mereka. Dua-dua yang sempurna teringat Arun menembak sapi seperti itu. Segera orang-orang minta maaf. Lalu menarik dia bermain pingpong. Arun mengatakan ini kesempatan langka. Lebih baik main sedikit taruhan. Haren mengatakan dia menang. Dua-dua tak bisa berkata apa-apa. Tidak mau mengacuhkannya. Tapi permintaan tolong ini harus diambil kembali. Namun keduanya mencari lagi tetap tidak ketemu. Jadi kembali ke penginapan dan berendam di pemandian air panas sebentar. Tidak disangka bertemu dengan Yugong yang baru masuk. Dia tidak menyangka akan malu di depan Allen. Seluruh dirinya hampir depresi. Sementara itu, pasangan di sebelah sedang membicarakan topik perceraian. Sedang bersiap untuk berdebat, tiba-tiba terputus oleh Yuguang. Melihat situasi itu, pihak wanita pun kehilangan niat untuk berdebat. Segera bangkit untuk berendam di pemandian air panas. Sisa orang yang ada di sana, atas undangan Alun, hanya bermain besar. Bermain hingga larut malam baru pergi. Keesokan harinya, terdengar jeritan dari penginapan. Istri ditemukan tewas di dalam pemandian air panas oleh staf. Setelah pemeriksaan sederhana oleh Yugong, menyatakan kematian. Waktu kejadian diperkirakan antara pukul 00 hingga 02.00. Wenyan Xiubizi menyatakan, pada titik waktu ini, hanya ada satu kemungkinan pelaku, yaitu Yugong yang pergi lebih awal. Namun Alun menyatakan bahwa pelakunya bukan dia, melainkan mereka adalah para artis di sana. Ima Karatril. Tunjukkan aku sebuah rangsangan di sini. Koubis tidak menyangka peluang datang begitu cepat. Hasilnya, sekejap kemudian gaya lukisan Alan berubah. Mengatakan bahwa semua ini dikatakan oleh Duduan, benar sekali. Semua orang di sana terkejut. Alan menggunakan Duduan sebagai tameng untuk mulai menganalisis. Semua orang di sini mendengar legenda pengorbanan dari sopir taksi. Tapi tadi malam saat Wagong datang sudah sangat larut. Di halte sama sekali tidak ada taksi. Selain itu, legenda ini sangat sial. Petugas pun tidak akan membicarakannya dengan tamu. Jadi dia tidak mungkin memanfaatkan legenda itu untuk membunuh orang. Saat itu, penumpang berkata, ketika kembali ke kamar semalam, dia melihat kabut putih mengapung di permukaan sungai. Sangat mistis. Pada saat yang sama, Alan melihat ikan besar yang terbawa arus. Cabang pohon yang jatuh ke sungai. Daun-daun dan pipa saluran hujan. Ada juga bola pingpong yang jatuh tadi malam. Dia ingin mencari sesuatu untuk diambil. Tapi dia menemukan sebuah titik giok yang mencurigakan di sampingnya. Saat itu, Yugong datang dan menyatakan dirinya mencurigai. Harus menghindar dari penyelidikan. Jadi, kasus ini diserahkan kepada Dodo saja. Tapi dia sangat enggan, pokoknya akhir-akhir ini sial banget. Malam tadi bahkan masuk ke tempat mandi pria yang seharusnya untuk wanita. Hai. 不久之后，多多丸带来新线索，死者原本就患有心脏疾病，也曾因为心脏病发作被紧急送医。此时，修比兹正躲在隔壁偷听。Dudumaru tidak bisa berkata-kata dan melanjutkan topik sebelumnya. Menyatakan bahwa hasil autopsi sudah keluar. Korban meninggal karena henti jantung yang disebabkan oleh perbedaan suhu. Alan tidak terkejut dengan hal ini. Kemudian menyampaikan teorinya kepadanya. Dudumaru memanggil tersangka ke pemandian air panas. Memulai proses penyelidikan kasus ini. Sampai diketahui bahwa korban memiliki penyakit jantung. Hanya suami korban yang memiliki motif untuk membunuh. Setelah mendengar bahwa dia dan Arlen akan pergi bermain tenis meja, dia memanfaatkan kesempatan untuk merusak tirai pintu kamar mandi pria dan wanita. Lalu menggunakan pipa drainase untuk mencampur air panas dari sumber air panas dan air sungai. Kabut yang dilihat tamu wanita tadi malam, yaitu air panas yang mengalir ke sungai dan mengeluarkan. Setelah itu, dia menyiramkan alas mandi ke permukaan air. Korban yang menderita gangguan makan berat sama sekali tidak menyadari hal ini. Jadi, Ye Jiao Chai yang tidak bersiap-siap terjatuh ke dalam air panas yang dipenuhi air sungai dingin. Begitu saja, jantungnya berhenti dan dia meninggal. Akhirnya, suami korban membawa lokasi kejadian didekorasi seperti dalam legenda untuk mengalihkan perhatian polisi. Tapi sekarang cukup menyelidiki sidik jari di tirai pintu untuk membuktikan dia pelakunya. Pria itu saat rahasianya terbongkar langsung menyalahkan tamu wanita. Ternyata wanita itu adalah kekasihnya. Sebelumnya dia juga bilang istrinya sangat merepotkan. Mengetahui pria itu sama sekali tidak bersalah. Duduan sangat marah. Kamu membunuh istrimu sendiri. Ya. Setelah itu, pria itu ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Usai melakukan itu, dia berbalik mencari sosok Alan. Tapi dia menemukan Alan diikat di semak-semak kecil. Saat itu, Hubis keluar dari kegelapan. Memaksa Alan terus mengaku bahwa dia terlibat dalam penyelidikan.
Tak disangka Alan sama sekali tidak panik, dan memberikan alasan yang masuk akal dalam penalarannya. Jika Hupits datang untuk menyelidiki dan mengawasi dirinya atas perintah akademi, maka sama sekali tidak perlu untuk mengungkapkan dirinya. Jadi dia pasti memiliki tujuan memanfaatkan dirinya. Wei Nian. Hupits sekali lagi mengagumi kemampuan penalaran Alan, dan menyatakan bahwa alasan dia mendekatinya dengan menyamar sebagai tugas adalah untuk meminta Alan memecahkan misteri hilangnya keluarganya. Namun Alan tidak langsung percaya pada kata-kata Hupits, kecuali dia bisa membuktikan dirinya dapat dipercaya. Maka Hupits setuju untuk melapor ke atasannya bahwa dia tidak menjadi detektif dan memberikan bantuan yang sesuai. Bagaimanapun, dia memang ahli dalam pelacakan. Dia sedang mengambil dari Oriobi. Di Aichi, terjadi kasus pembunuhan berantai. Diminta untuk melakukan pencarian bersama dengan pihak dalam negeri. Dan diumumkan bahwa Dudu mengirimkan permata. Meskipun Chen Ji memiliki gelar mata yang tajam, dia juga merupakan elit yang menangkap pembunuh terbanyak saat ini. Namun, sifatnya bukanlah yang biasa-biasa saja. Mari kita ambil meja motor. Beruntung dia memperlakukan atasan langsungnya sama seperti orang lain. Jadi rekan kerjanya menganggap dia orang gila. Bukan orang yang dianggap sampah di tempat kerja. Dia masuk di periode yang sama dengan Kuo Fei Cui. Tapi hubungan mereka sangat buruk. Kalau tidak sepakat, mereka langsung bertengkar. Tapi yang tidak diduga Dudu adalah orang yang sangat cerewet dan detail ini ternyata juga bisa merasa puas terhadap seseorang. Orang itu adalah tangan kanan dia, Shangen. Saat itu, Jade itu memperhatikan Dodo bermain. Dengar-dengar dia adalah detektif dari Ike yang dikirim untuk penyelidikan. Dengan cepat dia memutuskan untuk tidak melanjutkan, di mana dia akan pergi. Kemana? Akan melepaskan. Penyidik Thailand yang aneh ingin bertanya lebih lanjut tentang kasus ini. Tapi diabaikan oleh Jade. Saat itu, Alan muncul di belakangnya. Dan menyatakan bahwa dia adalah asisten Dodo. Jade tidak ingin orang luar ikut campur. Tapi setelah beberapa komunikasi, dan tanpa banyak percobaan, dia menyadari bahwa Alan memiliki sesuatu yang istimewa. Dia pun setuju untuk membiarkan dia ikut serta dalam penyelidikan keamanan. Arun juga tidak ragu-ragu menarik Shangen dari samping, dan menanyakan petunjuk tentang keheningan. Pertama, metode pembunuhan dalam kasus ini dan 3 kasus pembunuhan berantai yang terkait dengan cinta, sama. Pelaku terlebih dahulu menusuk hati korban dengan 1 pisau. Membunuh korban dengan cinta lalu memotong kedua tangan dan membawanya pergi. Karena metode yang terlalu aneh, polisi memberinya julukan penjaga harta. Tidak, apa yang bisa kulakukan ini pada Yuna? Menurut Shangen, tadi malam, ketika menginterogasi tersangka, mereka sudah mengidentifikasi pelaku. Tapi tidak disangka pelaku melawan dengan sengit, dan melarikan diri ke sebuah pabrik tua di ke-8 malam. Maka dia dan Fei Cui Bin Fen menyerang dari 2 arah. Meskipun sulit sekali untuk menaklukkan dia dan mengenakan borgol, tapi pelaku justru melarikan diri saat kami lengah. Dan yang buru-buru tiba di lokasi, Jade, juga ditabrak oleh pelaku, sehingga dia berhasil melarikan diri. Tentu saja, yang paling penting adalah pelaku yang ditangkap oleh mereka semalam adalah korban yang meninggal hari ini. Minat Arenton langsung muncul. Diburu mendekat untuk melihat. Menemukan simbol di lengan mayat. Shangen melihat saat burung itu memasangkan borgol pada pelaku semalam. Dia melihat Arenton tiba-tiba mulai menarik boneka tangan. Jade melihat dan mengatakan tidak ada waktu untuk bermain dengan mereka. Saat bersiap untuk pergi, Dokuan tiba-tiba menabrak datang. Dia segera menghindar dengan cepat. Melihat adegan ini, Alan semakin yakin bahwa Emerald tadi sedang berbohong. Dengan kemampuan reaksi yang begitu luar biasa, bagaimana mungkin membiarkan pelaku melarikan diri? Emerald harus mengakui bahwa saat pelaku melarikan diri, dia sebenarnya tidak ada di tempat. Tapi ini adalah kesalahan besar bagi polisi. Jadi Jade memilih untuk bertanggung jawab atas nama Shangen, dengan berbohong bahwa dia yang membebaskan pelaku. Meskipun begitu, tapi Alan sudah mengetahui kebenarannya. Lalu dia mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Hubi. Dia sudah mengikuti perintah Alan untuk pergi ke kamar korban dan menyelidikinya. Yang bisa dipastikan, orang yang meninggal di tempat kejadian adalah pembunuh berantai Shou Zanjia. Kemudian Arlon memanggil Dodo secara terpisah dan memberitahukan kebenaran hasil deduksinya kepadanya. Ternyata kematian Shou Zanjia adalah peniruan modus operandi. Dan orang yang melakukan semua ini adalah Yamane, yang dulu dikejar oleh kedua orang itu. Pelaku menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri, maka memilih untuk bunuh diri dengan pisau. Setelah itu, Shangen mengalami tekanan yang berlebihan, yang menyebabkan gangguan mental, hingga kehilangan borgol polisi. Jadi setelah melihat mayat pemilik rumah,
Dia merencanakan kejahatan ini untuk menutupi fakta kehilangan borgol tersebut. Jay tidak bisa percaya bahwa tim yang hebat akan melakukan hal seperti ini. Tapi Dodo benar-benar mengatakan, justru karena dia memiliki harapan besar pada Yamakoshi, dia rela melakukan segalanya untuk menjadi sosok yang dia impikan. Begitulah, kesuksesan yang tenang hancur. Tapi logika ini benar-benar seperti Conan. Belakangan ini, Ale jadi terobsesi dengan acara variety yang bernama Kemampuan Super Palsu. Mereka mengundang ahli otak, Mao Xiao, Meng Fu, dan petarung kemampuan super otodidak, Hu Mao, untuk bertanding. Hari ini, Hu Mao menunjukkan kepada penonton TV kemampuan super mengendalikan otak dengan nyamuk. Dia memilih satu orang beruntung dari penonton di bawah panggung. Kemudian menulis perintah lompat ke sungai dan lari di papan tulis. Orang beruntung itu sangat terkejut, mengatakan tubuhnya benar-benar bergerak sendiri. Namun, MOU Fu sama sekali tidak beruntung. Berdasarkan deteksi sistem, orang ini dan tamu acara sebelumnya adalah orang yang sama. Artinya dia adalah kaki tangan Huo Mao. Huo Mao tidak mau mengakui. Dia kemudian menulis sebuah instruksi, yaitu mati. Tak disangka, orang yang beruntung itu setelah melihatnya benar-benar jatuh tak berdaya. Sekejap, seluruh tempat menjadi kacau. Siaran langsung pun terhenti. Arun yang melihat adegan ini di televisi segera bergegas ke lokasi bersama Duduan. Huma menyatakan menurut hukum saat ini, menggunakan kekuatan super tidak bisa dijadikan bukti untuk menghukum seseorang. Daripada menyalahkannya, lebih baik menghukum Mongfu yang menyebabkan semua ini terjadi. Di sisi lain, Mongfu memberitahu Duduan, berdasarkan hasil otopsinya, korban meninggal karena diracun. Namun tidak ada bukti bahwa racun itu berasal dari Hu Mao. Selain itu, saat Mongfu melakukan penekanan jantung, korban sempat terbangun sejenak dan mengeluarkan suara kesakitan. Namun napasnya segera berhenti lagi. Duduan berpikir keras. Di lokasi juga tidak ditemukan jarum racun. Jangan-jangan ini benar-benar pembunuhan dengan kekuatan super. Ya. Tedevi no Nakani, baca sampai selesai. Ikuti petunjuk Allen untuk mengulang kembali kejadian. Monfrey berperan sebagai korban di depan. Melompat ke sungai itu sangat wajar. Tapi ketika Dudumaru menulis kata mati, Monfoh langsung jatuh ke tanah seperti korban. Karena kata mati yang ditulis oleh Huo Mao, boleh dibilang itu berubah menjadi tidur. Artinya orang yang meninggal sebenarnya pura-pura tidur. Saat jatuh itu sempat ada. Tapi mau memanfaatkan kekacauan di tempat kejadian untuk memberi racun kepada si mati. Dan jarum beracun itu disembunyikan di dalam pena yang agak tipis. Saat kejadian terungkap, Huo Mao akhirnya mengakui kejahatan pembunuhan. Jika bukan karena pria itu memerasnya, dia juga tidak akan nekat mengambil risiko dan membunuh. Cornoyo Echuse Kakalanai di saat genting. Dodo dengan sigap menahan serangan. Tapi untungnya saat Moevo tadi terjatuh, dia tertukar pulpen tanda tangan. Pulpen yang dipegang Huo Mao sekarang tidak berisi jarum beracun. Tapi Alam merasa tidak enak, ini adalah keberuntungan. Di lain waktu, pasti ada kesalahan dan saat-saat sial. Mungkin dia seharusnya tidak berkorban. Dan tidak seharusnya menjadi detektif ini. Dudu melihatnya kembali menjadi seperti sebelumnya. Dalam hati merasa sangat tidak nyaman. Tepat saat itu, Mengfu datang untuk mengucapkan terima kasih. Menunjukkan bahwa sebelumnya ada banyak pasien yang percaya pada kemampuan supranatural. Hasil pengobatan yang tertunda menyebabkan kematian. Sekarang Dudu Wan telah membongkar penipuan. Pastinya kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Dodo mendapatkan inspirasi dari lukisannya. Segera mencari Alun, agar dia percaya pada dirinya sendiri. Kamu bilang ayahnya, kapan kamu meminta ini darinya? Kalau begitu datanglah dan tanyakan padaku tentang aksen saat tumbuh dewasa. Usahanya tidak sia-sia. Doku-dokuan mengeluarkan undangan untuk acara pengamatan hujan meteor yang diterima pagi ini. Mengatakan bahwa dia akan menemaninya, sampai dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Tak lama kemudian, mereka berdua berangkat dengan perahu. Yang bertanggung jawab menyambut mereka adalah kepala planetarium. Kepala menyatakan, pertemuan untuk mengamati hujan meteor kali ini. Alasan mengundang polisi datang adalah untuk berjaga-jaga jika terjadi kejadian buruk. Tak lama kemudian, 3 orang tiba di pulau terpencil. Melihat sekeliling, pulau ini penuh dengan tanaman tebu. Menurut kepala museum, di pulau ini sejak dulu ada sebuah kebiasaan untuk melindungi tebu dari bencana. Setiap rumah memasang senjata api-api dewa. Jadi, untuk tujuan menangkis roh jahat. Di dalam planetarium juga dipajang sebuah model senjata yang tampak sangat nyata. Kemudian kepala museum membawa 2 orang ke ruang observasi. Di sini kedap suara sangat baik. Begitu pintu ditutup, suara dari dalam tidak terdengar. Selain itu, ada 4 tamu lain yang diundang. Seseorang yang disebut sebagai polisi, untuk memudahkan perjalanan jauh dan dekat.
Dia memotong rambutnya dengan gaya yang sangat aneh. Seseorang yang disebut sebagai Xiao Yexi adalah seorang fotografer astronomi yang membunuh idola setelah mengambil gambar. Dia adalah salah satu dari banyak penggemar astronomi. Dan juga salah satu tamu yang diundang. Saat itu seorang pria tersangka muncul. Dia bernama John. Dia adalah detektif yang diangkat oleh kepala museum. Dan juga instruktur saat Allen bersekolah. Menurutnya, 10 tahun yang lalu, di sini terjadi sebuah tragedi. Semua orang, termasuk kepala museum, dibunuh dengan tembakan. Hingga kini pelakunya belum ditemukan. Oleh karena itu, untuk mencegah tragedi terjadi lagi, Direktur bangun, Duzuo Maru dan John. Hujan meteor Aquarius baru akan mulai pukul 11 malam. Orang memutuskan untuk makan malam dulu. Alan terlalu kenyang makan. Akhirnya dia harus pulang ke kamar lebih awal. Dudu Maru juga mendengar dari John tentang masa lalunya. 5 tahun yang lalu, Alan bekerja sama dengan polisi untuk menangkap penjahat. Tetapi ketika polisi tiba di tempat persembunyian pembunuh itu, melihat dia memegang senjata tajam. Tubuhnya penuh darah. Berdiri linglung di tengah mayat. Namun karena dia tidak memiliki ingatan. Selama setengah jam sebelum dan sesudah kejadian, dia dinyatakan dalam keadaan tidak terkendali. Jadi hanya dicabut haknya. Memperoleh kualifikasi lisensi detektif. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Hujan meteor tiba. Dudu bermain dan tiba-tiba warna liar kecil menghilang. Detik berikutnya teleskop di planetarium tiba-tiba berputar. Namun bersamaan dengan suara tembakan. Ekspresi semua orang berubah. Segera berlari menuju ruang observasi. Ketika mereka membobol pintu, mereka menemukan Xiao Ye 4 tertembak di belakang. Dan terjatuh meninggal dunia. Alun juga terjatuh di samping dan pingsan. Menurut penyelidikan John di lokasi, tidak ada pintu keluar lain di sini. Jadi, satu-satunya yang mungkin melakukan kejahatan adalah Alun. Alun tidak bisa membela diri dan hanya membiarkan dirinya dituduh. Dudu Maren bertanya mengapa dia tidak membantah. Meskipun Alan akan memaksa pelaku ke jalan buntu, tapi dia tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Kepada Dudu Maren, Alan sedikit tersadar, menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang aneh, yaitu keahliannya menembak sangat buruk. Bisa dibilang ahli mengubah tubuh manusia dalam sekejap. Tapi Onoshio ditembak tepat di jantung. Jadi mustahil dia yang menembak. Menyadari pelaku masih ada di antara yang tersisa, Dudu Maru segera keluar kamar untuk menyelidiki. Those they are not a children sarananga yang tawagata. Gonama Toto Ainachata. Setelah selesai, pergi ke ruang observasi. Menemukan semua lampu di dinding penuh bekas peluru. Tapi saat kejadian hanya terdengar suara tembakan. Saat itu dia teringat apa yang dikatakan kepala museum. Teleskop di sini dapat melakukan pelacakan otomatis dan merekam. Mungkin saat kejadian ada yang terekam. Dia segera membuka komputer untuk memeriksa. Sementara itu, John belum kembali. Menunjukkan suara tembakan sekitar pukul 1. Dan semua orang memiliki alibi. Kecuali Allen. Jadi John yakin dialah pelakunya. Tapi Duzuo Maru mengatakan itu tidak mungkin. Allen sama sekali bukan tipe orang seperti itu. Kemudian keduanya mulai menyelidiki rekaman CCTV. Menemukan sebelum pukul 1, tempat ini benar-benar gelap. Saat itu, John menyadari bahwa pembunuhnya adalah orang lain. Dia segera mengeluarkan kunci borgol. Meminta Duzuo Wan untuk membebaskan Alan. Wajahnya sangat serius. Di luar sedang terjadi badai. Polisi tidak bisa sampai. Sekarang, planetarium ini seperti moderesor badai salju. Jika pembunuh tidak segera ditangkap, kemungkinan besar akan ada orang yang menjadi korban lagi. Tapi Dudu tetap tidak mengerti. Lalu bertanya pada Allen, sebenarnya apa yang terjadi? Allen mengatakan bahwa Xiao Yexi meninggalkan atap pada pukul 11. Dan dari sana sampai suara tembakan terdengar adalah 2 jam. Dalam rentang waktu itu, ruang pengamatan dalam keadaan gelap total. Ditambah lagi Allen saat itu tidak memakai sepatu. Lantai juga penuh dengan pecahan kaca. Dia sama sekali tidak mungkin menembak hati Xiao Yexi melalui teleskop. Dengan satu tembakan. Di sisi lain, Han masih di ruang observasi menyelidiki. Lalu menemukan kabel yang terlepas di teleskop. Tapi belum sempat dia memahami apa yang terjadi. Dia sudah ditembak pelaku dan jatuh dari atap gedung. Alan dan Dudu Maru melihat kejadian itu. Langsung bergegas keluar. Namun pada akhirnya tetap terlambat 1 langkah. Alan sangat marah. Harus diketahui bahwa John adalah salah satu guru yang paling dihormatinya saat sekolah. Sekarang malah dibunuh oleh pelaku. Dia bagaimanapun juga harus menangkap orang itu. Setelah itu Duduan dan Alan kembali ke TKP untuk menyelidiki. Mereka menemukan sisa lem di pintu utama saat pengamatan. Arun tidak bisa menahan kekagumannya terhadap kecerdikan pelaku. Lalu dia meminta Dudu Maru untuk mematikan lampu. Dalam gelap hanya lampu saklar yang menyala. Pada saat ini, Dudu Maru juga menyadari bahwa Onosui terjatuh di depan saklar kubah. Tapi apa hubungannya dengan ruangan rahasia? Semakin dipikirkan, semakin pusing. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam ruangan. Dia menyalakan lampu dan melihat.
menemukan Allen sedang memutar hula hoop. 大事な手がかりを一緒に回すな。まだ気づかないのかトト。これが謎を解く鍵だよ。 Saat itu Ziji datang karena khawatir mati listrik. Lalu bertanya apakah mereka punya senter cadangan. Sebelumnya dia sudah bertanya pada Haino di dapur. Tapi pihak sana bilang sudah mengirim senter 3 kali. Dengan sikap yang sangat tidak sabar. Namun Wenyan Allen malah tersenyum. ギリシャ神話の狩りの名手オリオンのごとく謎を狩ってくれた。すべて揃ったのさ。織姫くんのおかげでね。待たせたね、一色刑事。君の出番だ。 Hangage Kai Stuiko. Dudumaru mengumpulkan semua orang ke dalam kamar. Dan mengatakan bahwa orang yang membunuh Ono 4 dan John adalah kepala planetarium. Saat acara pertunjukan sedang berlangsung, dia pura-pura kembali ke kamar dan menyerang Ono 4 yang sedang sendirian. Lalu, dia memindahkannya ke ruang observasi yang lampunya sudah dirusak sebelumnya. Saat Xiao Yesi bangun dan menemukan lampu tidak bisa dinyalakan, dia secara naluriah menuju pintu. Namun saat itu pintu sudah dilem dengan lem oleh dia. Karena Xiao Yesi mengira pintu terkunci, dia memutar knob untuk membuka kunci. Dengan demikian ruangan rahasia selesai dibuat. Sementara itu, di dalam ruangan gelap gulita, satu-satunya cara untuk meminta bantuan dari luar adalah membuka kubah. Itulah jebakan membunuh yang dipasang oleh kurator. Dia mengikat ujung kabel yang terputus di depan teleskop, lalu mengamankan pistol di ventilasi. Mengikat ujung kabel yang terputus di bahu setengah. Ketika Ono Sisi menyalakan saklar titik kecil, suara tembakan terdengar. Dia juga langsung buang air besar. Adapun pistol yang jatuh di lokasi saat itu, sebenarnya adalah model yang diletakkan di aula. Sedangkan pistol asli sudah diambil oleh kepala museum saat mayat ditemukan. Kepala museum memanfaatkan kekacauan itu. Dia bilang semua ini hanya dugaan. Padahal saat kejadian, dia sudah lebih dulu menyuruh Haino mengambil senter. Sudah terungkap. Karena selain pembunuh, tidak ada yang tahu. Pengamatan saat itu benar-benar gelap gulita. Sampai sejauh ini, kepala museum akhirnya mengakui kejahatannya. Mengatakan bahwa Ono S bukanlah seorang fotografer astronomi, melainkan seorang jurnalis penyelidik kasus bernama Lai Zeli, untuk menyelidiki kebenaran kasus penembakan 10 tahun lalu. Sang kurator tentu tidak bisa acuh tak acuh, karena pelaku penembakan 10 tahun lalu adalah ayahnya. Setelah membunuh semua tamu, dia memilih untuk bunuh diri. Dia menyukai kepalanya. Di dalamnya ada 3 kartu besar berwarna emas dan hitam, yang memberinya kata-kata, bisa membongkar apa yang teman kita ubah untukmu. Semua sudah mati. Namun, kepala museum tidak terhipnotis. Dia memilih untuk menelan kapsul dan mengakhiri hidupnya. Sebelum meninggal, kepala museum memberitahu Alun. Peristiwa ini sebenarnya adalah jebakan yang ditujukan untuknya. Dia bertanya bagaimanapun dia berjuang, tidak bisa lepas dari cengkeraman orang dalam. Akhirnya meninggalkan satu kalimat, hari sudah mulai terang. Kepala museum benar-benar menghilang tanpa suara. Perasaan Alan tiba-tiba menjadi berat. Tapi dia tetap memutuskan untuk memenuhi wasiat kepala museum. Membuka kubah agar dia bisa melihat matahari terbit. Begitu cahaya masuk ke dalam ruangan, dia terkejut. Kemudian polisi tiba dan membawa jenazah pergi. Lun memberitahu bahwa kasus ini sudah selesai. Kasus saat dia magang hampir sama persis. Ini bukan kebetulan. Selain itu, dia menemukan di bawah tubuh Onomori pola yang sama seperti bekas luka. Ini menunjukkan bahwa kasus 5 tahun lalu, pelaku sebenarnya bukan dia, melainkan dalang di balik layar, yang membuatnya tidak bisa lagi mencintai apa yang dia lakukan. Karir bahkan reputasinya hancur. Sekarang dia menyiapkan kasus pembunuhan yang sama persis. Mengundangnya ke sini, hanya untuk membuktikan bahwa pikirannya lebih baik darinya. Ini benar-benar penghinaan baginya. Sementara itu, di sisi lain, kepala museum merangkak keluar dari kantong buah. Ternyata dia tidak mati. Dan dalang di balik musim ini, Tangan Hitam, resmi terkenal sebagai keluarga kriminal Moriarty. Namun, Tangan Hitam sejak awal tidak berniat membiarkan sang kurator hidup. Setelah membungkamnya, dia melepaskan topeng di wajahnya dan melaporkan situasi lewat telepon. Katanya kamu bukan antagonis. Hans adalah James Moriarty NU. Sayang, kamu bukan Sanota. Setelah kembali dari planetarium Pulau Sunyi, ketenaran Dudumaru kembali meningkat, dan wartawan datang untuk mewawancarai. Dia bernama Menji King Heli, karena dulu diculik saat kecil dan diselamatkan oleh polisi. Sehingga dia sangat menghormati polisi. Jadi setelah mendengar kisah tentang Duduan, dia sengaja datang untuk melakukan wawancara khusus dengannya. Duduan sangat takut gagal. Tapi karena permintaan atasan, dia tidak bisa menolaknya.
Untungnya hari ini pekerjaannya hanya mengatur dokumen. Kemungkinannya sangat kecil. Saat melewati sebuah kedai kopi di pinggir jalan, Dodo menyatakan undangan kepada Qian Keli untuk minum kopi. Ternyata setelah masuk, yang melayani adalah Arul. Dia datang untuk mengajari manajer toko membuat kopi gula merah. Sekaligus bekerja paruh waktu sebagai pelayan depan di sini. Dodo, kamu benar-benar tidak masalah jadi pelayan, ya? Arul dengan percaya diri melakukan gerakan membuat kopi dengan lancar. Gerakannya yang mulus sangat menyenangkan untuk dilihat. Kata Ratenitzo Matashi. Sugar Kawaii Ahita. Hahaha. Qian Keli merekam adegan ini. Dia mengatakan ingin menulis artikel tentang keberhasilan Dodo dalam memecahkan kasus sulit. Dan prestasi hebatnya yang tidak mungkin dilakukan oleh penjahat. Aun baru tahu bahwa dia adalah seorang jurnalis kasus. Dia langsung mendapatkan ide baru, yaitu menjalin hubungan baik dengan Qian Keli untuk mendapatkan informasi kasus darinya. Jadi dia menunjukkan semangat yang luar biasa. Namun Qian Keli tidak menghargainya. Baru dia sadar bahwa dia mengganggu pekerjaan orang lain. Pada saat itu, secangkir kopi di samping tumpah. Seorang tamu bernama Julie terjatuh dan meninggal di tempat. Penyebab kematiannya adalah kopi yang menakutkan dan beracun. Sekarang ada 3 tersangka. Tsukimizu dan Tamada yang duduk di meja yang sama dengannya. Serta Aron-san yang membuat kopi. Tsukimizu adalah orang yang bertugas mengantarkan kopi. Namun sebelum meminum, dia menerima sebuah telepon. Sejenak meninggalkan tempat. Artinya, Tamada yang menunggu di meja juga berpotensi meracuni. Tapi kemungkinan alun adalah pelaku sangat kecil. Karena dia tidak tahu korban akan minum dari cangkir yang mana. Dan tidak memiliki motif untuk membunuh secara acak. Saat itu, Yu Tian teringat sebuah detail. Yaitu saat korban sedang minum kopi. Dia memilih cangkir yang paling jauh. Ini sangat aneh. Bagaimana pelaku bisa membuat korban memilih dengan tepat kopi yang telah diracuni? Arun diam-diam memberi petunjuk kepada Dudumaru agar dia memeriksa akun media sosial korban dan foto-foto yang diambil wartawan. Di situ kebetulan ada foto yang berkaitan dengan kasus. Tapi Dudumaru melihat berkali-kali tetap tidak mengerti. Henkoli melihat dia garuk-garuk kepala. Tiba-tiba merasa seperti detektif misterius dalam imajinasi. Menjadi jauh lebih bersahabat. Sementara itu, Alan sudah melihat semua kebenaran. Lalu dia mencari alasan. Naik keduduan dan ikut dirinya. Saat pergi, dia mencari alasan hanya membuka kotak pensil. Supaya dia bisa menyimpan pisau-pisau di dapur. Setelah itu, dua-dua mulai berdebat dan menebak-nebak. Menunjukkan bahwa Julie mendapatkan cangkir kopi beracun itu. Sebenarnya bukan kebetulan. Melainkan pelaku diam-diam melakukan sesuatu. Berdasarkan foto-foto di akun sosial korban, dapat dilihat, orang ini memiliki keinginan untuk tampil yang sangat kuat. Hanya ingin membuat dirinya berada di posisi utama. Pelaku memanfaatkan psikologi ini. Merusak 2 kali lipat luka yang lain. Membuat korban memilih kopi beracun. Dan hanya orang yang bisa melakukan ini. Hanya dengan membawa kopi pergi yang menyusut. Di hadapan bukti, dia tidak bisa membantah. Hanya bisa mengakui bahwa dia melakukannya karena dendam. Hingga akhirnya membunuh Julie. Melihat pelaku akan menabrak teko kopi, Dudumaru segera berlari keluar untuk memaksa menghentikan. Setelah itu, pelaku ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Qian Keli semakin mengagumi Dudumaru. Karena dia baru menyadari sekarang betapa hebatnya polisi yang terbangun. Bukan seperti sihir yang memecahkan teka-teki, tapi dengan segenap tenaga fokus untuk melakukan setiap hal. Permisi. Cepat. Ayo. Mereka pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan bedah otak. Mengfu menyatakan bahwa penyakitnya memang bukan bawaan lahir. Tapi untuk mengetahui kondisi sebenarnya masih perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jadi dia direkomendasikan ke sebuah lembaga penelitian. Sementara itu, Dudu pergi ke prefektur Aichi untuk tugas dinas. Sekalian mampir ke rumah nenek Zuang untuk melihat batu giok. Setelah naik Shinkansen, mereka berpisah. Dudumaru secara tak sengaja menabrak batu giok di jalan. Dia menyadari bahwa kondisinya jauh berbeda dari sebelumnya. Batu giok itu tak bisa menahan diri untuk mengejek dirinya sendiri. Mengakui bahwa dia sudah tidak bisa melihat apa-apa lagi. Setelah makan, mereka pergi ke jalan membeli oleh-oleh. Di tepi jalan mereka melihat sesuatu dengan hati-hati. Tanda tangan bunglon gila. Jade memberitahu Dudumaru bahwa ini adalah sentuhan terbaru. Perampok memilih mahasiswa sebagai target. Merampas ponsel lalu kabur. Menurut kesaksian korban, kadang dia adalah siswa SD. Kadang dia adalah wanita kantoran. Disebut demikian karena penampilannya yang selalu berubah-ubah. Bunglon berkata,
Tiba-tiba terdengar teriakan mencekam dari samping. Bunglon gila itu ternyata melakukan kejahatan di tempat. Dudu segera mengejar. Melihat langsung pelaku masuk ke sebuah toko dalam kamera. Pintu belakang toko pakaian ini tertutup oleh barang-barang. Hanya ada satu pintu keluar di depan. Jadi pelaku ada di antara 5 orang ini. Namun pil racun tidak menemukan jaket pelaku. Dan ponsel yang dicuri. Jade melihat 5 tersangka di depan matanya. Ingin kembali ke keadaan sebelumnya dan mulai menyelidik. Tapi apapun yang dia lakukan, tidak ada petunjuk tentang ikan daging. Akhirnya mereka hanya bisa meninggalkan kontak dan pergi. Arun mendengar apa yang terjadi di sini. Langsung datang untuk membantu. Berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Jade, dia menyimpulkan bahwa semua korban yang diserang berbohong. Mereka seharusnya adalah penarik uang dari penipuan telekomunikasi. Dan pelaku adalah anggota kelompok penipuan. Begitu pelaku ditangkap, korban juga akan terungkap. Itulah sebabnya mereka memiliki kesepakatan yang sama. Mereka membuat berbagai gambaran perampok yang berbeda. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Menalar siapa sebenarnya perampok itu menjadi tugas utama Fei Cui. Tapi dia merasa dirinya sekarang belum mampu. Wei Yin. Allen memutuskan untuk membimbingnya dengan baik. 成績がだら下がりで君を慕っていた山根君を裏切り続けている。这一连串暴击下来，翡翠还真找回了原来的状态，顺利推理出谁才是真正的犯人。不过那人留下的联络方式是假的，很难追查到对方的踪迹。所幸犯人抢走的手机还留在店内，可以。Menunggu kesempatan. Begitu saja sekali ini. Penjahat yang pergi dan kembali ditangkap oleh polisi. Jade juga mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Memulihkan kondisi seperti dulu. Tak lama kemudian, Alan setuju membantu Hubits menyelidiki kasus hilangnya kakaknya. Tapi dengan syarat, dia harus menyelesaikan kasus yang dia temui saat magang. Mencuri arsip. Karena Arlun menemukan dalam arsip polisi. Ya, bagian yang sangat penting. Saat pemeriksaan sebelumnya, Moufu pernah mengatakan, dia membunuh pelaku dengan penyakit. Mungkin disebabkan oleh suatu metode medis. Dan dia terluka saat magang kasus tersebut. Benar-benar telah diselamatkan selama 3 jam ingatan. Dan catatan saat itu telah diambil dari arsip. Jadi Arun harus mendapatkan arsip dari akademi. Setelah Hubit setuju, ketiganya berangkat menuju Shanli. 11 tahun lalu, kakak Hubit sebagai ahli folklore pernah meneliti kepercayaan rakyat di desa Ular Daun. Ketika ketiga orang itu melewati air terjun, mereka melihat seorang gadis di depan kuil. Saat itu, sebuah kapak melayang ke arah mereka. Warga desa Yeshi keluar dari hutan, dan mereka tidak ramah. Setelah itu, ketiga orang itu melanjutkan perjalanan ke desa Yeshi. Begitu sampai di pintu desa, mereka melihat warga desa sedang bertengkar. Salah satu ahli folklore memberitahu ketiga orang itu bahwa pemerintah telah mengirimkan pejabat untuk melakukan pengukuran sebelum pembangunan bendungan. Namun, warga desa tidak setuju dengan pembangunan bendungan. Inilah yang menyebabkan peningkatan nilai. Setelah pejabat pergi, Xiu Bizi bertanya apakah hari ini masih sama seperti sebelumnya. Tinggal di pondok penginapan. Kepala desa mengatakan pejabat harus tinggal di sana. Shubi dan 2 orang lainnya lebih baik menginap di rumahnya malam ini. Setelah beberapa saat, cuaca tiba-tiba menjadi mendung. Saat mereka baru sampai di rumah kepala desa, mereka bertemu dengan cucu kepala desa, Si, di depan pintu. Dia sudah kenal dengan Xiubi sebelumnya. Tapi bagi Alun, banyak hal terasa sangat menarik untuk direnungkan. Malam hari, 3 orang sedang makan di kamar di seberang pondok. Tiba-tiba Dudu melihat ada seseorang di dalam pondok yang terjerat ular. Ketiganya menyadari situasinya tidak baik. Langsung pergi untuk memeriksa keadaan. Namun saat tiba, tidak ada jejak kaki di tanah tempat Nini berada. Setelah mendengar suara aneh saat masuk rumah, orang-orang di dalam rumah seolah-olah menghilang begitu saja. Tidak ada jejak yang ditemukan. Hingga keesokan harinya, mayat pejabat ditemukan di altar air terjun. Di lehernya terdapat bekas cekikan seperti ular. Namun laporan kejadian menunjukkan penyebab kematian langsung pejabat tersebut. Dia terjatuh dan terbentur kepalanya saat jatuh ke air terjun. Kepala desa bersikeras ini adalah kehendak dewa. Seorang pegawai pemerintah membangun bendungan di sini. Telah membuat marah dewa ular malam yang mengawasi tempat ini. Saat itu, Arun tiba-tiba bertanya kepada Si, apa yang dia lakukan di depan kuil kemarin. Si menjelaskan bahwa dia sedang memberikan persembahan kepada dewa ular malam. Ini adalah aturan di desa ini. Setiap hari akan ada penduduk desa yang datang. Dan dia percaya bahwa dewa ular malam itu ada. Tidak memperbolehkan siapapun berbicara buruk tentang dewa. Melihat kedua orang itu emosional, ketiga orang itu terpaksa pergi dulu. Di jalan mereka bertemu dengan orang-orang. Dia menyatakan bahwa dalam legenda, dewa ular malam memiliki kekuatan untuk menghilang. 15 tahun yang lalu juga ada proyek perbaikan bendungan. Saat akan mulai konstruksi, semua alat berat tiba-tiba menghilang. Dan 11 tahun yang lalu, kakak laki-laki Hubis juga menghilang di sini. Satu persatu kejadian ini sangat mistis. Sebagai detektif,
Hubis hampir percaya bahwa Dewa Malam benar-benar ada. Namun Alan berkata itu tidak mungkin. Setelah itu, ketiga orang kembali ke kabin. Polisi sudah memeriksa lokasi kejadian. Tidak ada jalan rahasia di sini. Artinya, malam kejadian adalah sebuah ruangan tertutup. Mereka melihat sekeliling. Melihat beras hitam yang mereka jatuhkan di tanah semalam. Tiba-tiba, sebuah ide muncul. Mengerti semuanya. 生ける伝説は聖者によって作られる。 Dudumaru memanggil penduduk desa ke tepi air terjun. Mulai melakukan deduksi kasus. Sebenarnya yang dia lihat tadi malam bukan manusia, melainkan gambar orang yang dililit ular. Pelaku mendirikan tatami. Di lantai ditempelkan lukisan Dewa Ular Malam. Kemudian tatami diikat dengan tali. Selipkan salah satu ujung tali ke pintu masuk. Ikat ujung lainnya dengan batu. Dengan begitu, alat perangkap selesai. Saat Arun membuka pintu, tali akan terlepas. Gambar akan tertekan di lantai. Batu juga akan jatuh ke sungai. Noda hitam dan botol akan bergeser. Ini tepat untuk membuktikan dugaan ini. Dan untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan seseorang yang menyaksikan mekanismenya. Jadi kepala desa yang mengizinkan mereka tinggal di kamar itu adalah pelaku yang diam kali ini. Sekarang buktinya sudah jelas. Kepala desa terpaksa mengakui semuanya. Tapi Dodo merasa dia masih menyembunyikan sesuatu. Ketika berniat untuk bertanya lebih lanjut, penyakit Allen kambuh lagi. Kepala desa terhipnotis dan berjalan ke tepi sungai. Pada saat itu, dia diracun. Pil racun menyelamatkan. Namun, sebelum semua orang bisa bernapas lega, batu di tepi darah tiba-tiba pecah. Keduanya jatuh ke dalam, di tengah udara. Saat itu, seorang pria yang mirip dengan Hubis tiba-tiba melemparkan tali, menolong Dodo dan yang lainnya naik ke atas. Setelah itu, kepala desa dibawa pergi oleh polisi. Kakaknya Hubis juga muncul di depan semua orang. 15 tahun yang lalu, saat dia datang ke sini untuk melakukan penelitian. Dengar-dengar, kepala desa khawatir karena masalah air. Bercanda bilang bisa menggunakan kekuatan hilangnya Dewa Ular Malam untuk mempermainkan tim konstruksi pemerintah. Tak disangka, kepala desa percaya itu benar. Benar-benar menyembunyikan alat berat. Setelah itu, 4 tahun berlalu. Dalam sebuah penyelidikan, dia menjadi sasaran kekuatan mengerikan tertentu. Untuk menghindari pengejaran, dia datang ke desa. Kepala desa menampungnya dan membantu dia menghindari pengejaran. Kakak mengira kepala desa berterima kasih padanya karena kebaikan yang dia berikan beberapa tahun lalu. Namun sebenarnya kepala desa membantu dia. Semua karena cucunya menyukainya. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Alun juga tidak berniat untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia melambaikan tangan dan berbalik pergi. Tak lama setelah itu, Hubits kembali ke akademi, bersiap untuk mencuri berkas magang Alun. Namun tidak disangka tertangkap basah oleh kepala sekolah. Dia tidak menyalahkan tindakan Hubits, malah memintanya untuk membawa surat enkripsi kepada Alun. Jadi, saat itu dia menemukan jejak darah pihak ketiga di lokasi. Tapi ruang rahasia tempat pembunuhan terjadi sangat tertutup. Mereka tidak berhasil membersihkan nama Alun. Selain itu, data darah itu juga dihapus dari semua berkas. Semua petunjuk lenyap. Hingga kasus di planetarium, John menjadi korban pembunuhan. Kepala sekolah baru yakin bahwa Arun tidak bersalah. Dan bahwa dalang dibalik semua ini adalah orang yang mampu melakukan semuanya. Hanya keluarga Moriarty di seluruh dunia. Mendengar ini, baik Arun maupun Chubis merasa sangat merinding. Karena keluarga itu benar-benar sangat menakutkan. Sejak lulus, semua penyelidikan terhadap keluarga Moriarty, yang merupakan lulusan terbaik, tanpa terkecuali, semuanya telah meninggal. Dan seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah, di dalam akademi, juga ada mata-mata dari keluarga Moriarty. Tindakan mereka harus selalu lebih unggul. Namun, Auron percaya bahwa selama terus mencari kebenaran, pada akhirnya akan mengungkap Moriarty. Keluarga terungkap di bawah sinar matahari. Pria ini mewarisi darah Sherlock Holmes. Memiliki kemampuan jenius dalam memecahkan kasus 100%. Tapi peluang keberhasilannya menangkap pelaku kejahatan nol. Karena setiap kali mengungkap kebenaran, pelaku kejahatan selalu meninggal. Hari ini, Amiao menghadirkan anime untuk kalian. Jangan Seksi, T Season 2. Dalam cerita episode sebelumnya, Alun sudah mengetahui penyebab dia dipecat yang berdarah adalah keluarga Moriarty yang sengaja menjebaknya. Mereka bahkan telah menanam penyakit yang memaksa narapidana di tubuhnya. Dan sekarang, dengan Alun kembali bekerja, tangan hitam Moriarty akan muncul lagi. Kali ini kepala keluarga Amo mengirim bawahannya Winter. Peta sekali lagi membawa pukulan putus asa bagi Arun. Tak lama kemudian kasus pembunuhan baru muncul. Dodo mengikuti atasannya dan Gong ke lokasi kejadian. Awen juga mendapat kabar dan segera datang. Tak disangka, cara pembunuhan pelaku begitu kejam. Tanduk patung unicorn itu dengan paksa menusuk tubuh korban. Saat itu, ketiganya memperhatikan papan yang tergantung di patung. Dulu orang ingin mati tapi tak bisa.
Meskipun ingin mati, kematian justru menjauh dari mereka. Ibumu sudah 3 kali mengalami kelumpuhan seksual setelah minum obat aneh. Dengarkan baik-baik nalurimu. Menurut penilaian awal polisi, korban meninggal karena kehilangan darah yang berlebihan. Namun yang aneh, waktu kematiannya adalah pukul 2 dini hari. Polisi memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian, namun tidak menemukan jejak pelaku yang meninggalkan tempat. Selain itu, pada saat itu, petugas keamanan mal selesai melakukan patroli. Maka sistem deteksi inframerah pun diaktifkan. Dapat dipastikan bahwa gedung ini tidak ada orangnya. Karena ini adalah ruang tertutup. Lalu bagaimana pelaku melakukan kejahatan? Dengan cepat, Amen mendapatkan jawabannya dari mayat tersebut. Pria itu, meskipun sudah mati, tetap kaku. Telapak tangannya masih dalam posisi mencengkeram. Alun menengadah ke atas. Sekejap mengerti segalanya. Lalu memberitahukan deduksi itu kepada Dodo. Dan memintanya untuk menyampaikannya kepada Yugong. Sebenarnya pelaku sudah melakukan kejahatan sebelum tempat ditutup. Korban dijatuhkan di atas patung unicorn. Hanya dengan berusaha sekuat tenaga memegang tali. Ia tidak jatuh. Tapi pada pukul 2 pagi, korban kehabisan tenaga dan jatuh seperti ini. Membuat lawan berjuang dalam ketakutan akan kematian. Betapa kejamnya cara ini. Saat Dot dan yang lainnya marah karena ini, identitas korban akhirnya terungkap. Dia adalah anggota kelompok peretas, yang baru-baru ini melakukan pencurian mata uang virtual. Namun polisi mengangkat pakaiannya. Saat memeriksa ciri identitas, ternyata ditemukan cap baru di leher belakangnya. Terlihat seperti link dan jam 10, bebeklah, さっきのプレートの分は僕が彼らにつけられた首の傷の番号と同じヨハネの黙示録9章6節間違いない M 家だ telah datang dengan cepat. Emma Arun sangat terbuka. Tapi yang paling penting adalah membuka isi sandi. Setelah mengetahui anggota kelompok peretas ada 3 orang, Arun langsung sadar. Serangkaian angka ini adalah ancaman pembunuhan. Angka di depan adalah lokasi. Angka di belakang adalah waktu. Karena ini adalah tantangan untuknya. Maka lokasi yang dipilih pasti di dekat sini. Tempat yang bisa dia capai dalam setengah jam. Alun sedang merenung. Tiba-tiba dia bertemu dengan jejak yang dikenalnya sebelumnya. Dia berkata, di dekat sini ada hal tebus penumpang di platform 0. Dodo langsung merasa itu benar. Lalu Himen segera bergegas ke sana. Tapi Alan merasa aneh. Karena di keempat sudut informasi ada celah. Saat itu, seorang pelanggan yang sedang makan di pinggir jalan memberinya inspirasi. Saat menuangkan saus, hindarilah bagian yang dipegang tangan. Jadi ada celah. Untuk menghindarinya, Aman langsung mengerti. Tempat pembunuhan yang sebenarnya seharusnya adalah persimpangan 4 arah. Setelah bertukar informasi dengan Dodo, keduanya tiba di lokasi tepat waktu. Dengan berakhirnya hitung mundur, kerumunan mulai bergerak. Saluran drainase bawah tanah tiba-tiba memancarkan kabut putih yang tebal, yang menghalangi pandangan semua orang. Setelah kabut itu menghilang, satu anggota lain dari kelompok Kaika telah mati di depan Allen. Sepertinya masih ditembak dari kejauhan. 3 samudra Yurinoan. Ah Tuhan, Jimmy tidak. Arodo, anjing, kenapa dengan orang ini? Di mana Pikachu? Sial, dinosaurus menipu aku, setiap kali lebih seru. Saat Dodo kehilangan jejak hacker, Cupid muncul dan menunjukkan arahnya. Pria itu berhasil mengejar anggota terakhir dari kelompok peretas. Pria itu memberitahu Arun, rencana kejahatan mereka bertiga adalah sebuah rencana yang disusun oleh seseorang bernama Mary Ito. Tidak hanya itu, setelah aksi terungkap, pihak lawan juga merancang jalur pelarian untuk mereka. Tapi sekarang sudah ada 2 orang yang meninggal. Mereka segera menyadari, Mary Ito adalah Moriarty, nama samaran yang disusun ulang. Pria itu semakin ketakutan mendengarnya. Saat itu, Mary Ito menelepon, meminta pria itu untuk bertemu di Hotel Delta jam 11. Dodo bilang harus melindunginya. Tapi pria itu bersikeras ingin bertemu. Katanya selama uang diserahkan kepada lawan, mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Lagi pula itu adalah keluarga Moriarty. Terlihat sebagai target adalah masalah seumur hidup. Jadi Alan memutuskan menjadikan pria itu umpan untuk menangkap pelaku saat itu juga. Tapi bagi polisi, perilaku ini jelas merupakan pelanggaran. Dodo tidak bisa menolak. Alan hanya bisa menjelaskan situasinya kepada Yugong. Tapi dia sudah memutuskan bahwa siapapun yang datang tidak akan berpengaruh. Nanti meskipun terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Yugong juga tidak perlu bertanggung jawab. Meskipun begitu, tapi Yugong tetap pergi ke hotel untuk mencari Dodo dan mengatur agar polisi menjaga di dalam. Karena dia juga tidak bisa membiarkan penjahat kejam berkeliaran di kota. Di sisi lain, Awen sedang mengamati lingkungan.
Pembunuhan di persimpangan berhasil. Karena medan yang terbuka. Keamanan tidak memadai. Tapi keamanan di dalam hotel sangat ketat. Masih ada begitu banyak orang berpakaian preman. Pelaku sebenarnya berencana membunuh bagaimana. Sedang berpikir, pria itu tiba-tiba menerima telepon. Tapi itu muridmu. Song ceroboh. Ceroboh. Pria itu langsung runtuh. Tanpa ragu-ragu, dia berlari keluar dari toilet. Melihat seorang pria dan langsung mengatakan itu dia. Kemudian berlari ke depan seperti orang gila. Dia sedang mencium sesuatu yang lain. Untungnya, kedua orang itu tidak terluka sama sekali. Awen baru saja menunjukkan senyuman. Merasa telah menghentikan dalang di balik semua ini. Tiba-tiba terdengar musik dari siaran radio. Ini adalah keajaiban Simfoni No. 96 Hai. Saat pertunjukan perdana. Lampu gantung jatuh tapi tidak melukai siapapun. Artinya, pria itu selamat. Itu memang sudah menjadi bagian dari rencana dalang di balik layar. Yugong tidak mengerti. Mengapa pembunuh tidak langsung membunuh pria itu saja? Selain itu, di persimpangan jalan, pedang yang digunakan untuk membunuh. Ujungnya dilapisi logam mahal bernama Yi. Tindakan yang berlebihan ini benar-benar membingungkan. Yugong tidak mengerti. Tapi memutuskan untuk membawa pria itu kembali ke kantor polisi untuk melindungi. Setelah polisi pergi, Amen telah menemukan informasi yang ditinggalkan oleh pembunuh. Itu adalah Unila Diacusa yang bisa workshop melawannya. Madu, Nomoshitoka Chue Waksetsmu. Sembunyikan di Nochusu Udokabam, sayang. Yamukana Lendo Sato Genomo Chicha. Tidak mungkin. Alan menyimpulkan berdasarkan hobi. Dia memperkirakan lokasi berada di dekat helipad gedung. Jadi, saya dan Dodo datang ke sini. Mereka baru saja tiba. Pria itu datang segera setelahnya. Mengatakan bahwa dia diserang oleh pria bertopi pengaman saat naik mobil polisi. Hanya dia yang naik motor dan dibawa ke sini. Kemudian menyerahkan sebuah ponsel kepada Alun. Api tidak memiliki mekanisme AA. Mereka semua masih terpesona. Ada area unik sebanyak 3 juta milik Keke. Kali ini seseorang bernama Ajula Ngalo. Justru panggilan telepon ini memberikan inspirasi kepada Allen untuk memecahkan misteri. Dia berkata pembunuhan di persimpangan jalan. Bukan serangan dari kejauhan, melainkan pembunuhan yang dilakukan secara langsung. Saat itu pelaku berada tepat di sampingnya. Saat itu lampu gantung jatuh. Jika bukan karena hacker membantu pelaku, atau hacker itu sendiri adalah pelakunya, tidak mungkin bisa lolos tanpa cedera sama sekali. Ini juga merupakan celah terbesar dalam penyelidikan khusus. Waktu tepat menunjukkan pukul 12. Gedung serba ada di sebelah tepat di depan Alan. Terjadi ledakan hebat. Atau tambangmu. Sayang masjid dan aku. Aku sangat ingin menelepon untuk memberitahu Yugong tentang hal ini. Namun aku menemukan ponsel tidak bisa dibuka kuncinya. Alun teringat saat mereka masuk ke landasan. Mereka memindai kode QR di pintu. Sepertinya, Winter telah menyiapkan benda magnet kuat di mesin tiket, yang membuat ponsel mereka tidak berfungsi. Dan sekarang, Yugo sedang bersama hacker. Mendengar perkataan Winter, Dodo menjadi sangat marah. Tanpa berpikir panjang, dia langsung berlari ke sana. Hasilnya, dia terlempar karena ditendang. Saat itu, Awen berdiri keluar. Tujuan Winter yang tenang dan dingin adalah agar dia merasakan keputusasaan sebagai detektif, yaitu membuatnya tidak bisa memecahkan teka-teki, dan tidak bisa menyelamatkan nyawa yang bisa diselamatkan. Jadi Winter berbicara omong kosong di sini, hanya untuk menunda waktu, menunggu waktu ledakan yang sebenarnya. Melihat Alan mengungkap kebenaran, Win tidak peduli dengan pintu, menunjukkan bahwa dia telah menyesuaikan waktu yang terlihat oleh keduanya, dalam batas waktu yang ditampilkan. Namun waktu sebenarnya sekarang adalah pukul 11.55 siang. Hanya tersisa 5 menit sebelum ledakan. Tapi mereka bahkan tidak tahu di mana posisi Sandra. Dengan apa mereka bisa melawannya? Allen kembali memulai sesi curah pikirnya. Tempat yang dijadwalkan pasti ada hubungannya dengan Jiu Liu. Mulai melihat sekeliling. Kemudian menyadari, tanda 96 ada di tubuhnya sendiri. Artinya, Yugong dan temannya sekarang ada di gedung ini. Di dalam gedung ini. Jadi, selama berkaitan dengan ayahmu yang sudah meninggal, aku bisa dianggap sebagai Thomasmu. Ketika aku bisa pergi melihat anak, kamu membujukku untuk memberinya lift dari lantai 1 ke lantai atas. Setidaknya membutuhkan waktu 1 menit. Jika waktu pulang pergi, harus dikalikan 2. Duo dan Awen sama sekali tidak bisa mencegah terjadinya ledakan ini.
Winter sangat bangga. Kamu harus benar-benar merasakan sendiri sebagai detektif. Seberapa tidak kompetennya kamu. Namun seiring waktu hitung mundur semakin dekat, Arun malah tersenyum. 僕が止められなくても近くにいる者が止めればいい Di luar angin tenang dan gelombang tenang. Tidak ada yang terjadi. Karena Chubbs memasang alat penyadap di tubuh kedua orang itu. Setelah mengetahui lokasinya, langsung menyelamatkan orang itu. Dengan ini, rencana Winter gagal. Alan segera mengambil posisi tinggi. Menanyakan kepada mereka. Keluarga Moriarty. Mengapa bersikeras menjadikan diri mereka sebagai target? Apa makna dari bekas luka yang mereka berikan pada diri mereka sendiri? これは貴様にはふさわしくない傷だ。どうせ貴様は葬られるのだからな。ホームズの6世。 Apa itu? Winter meledakkan kaca pinggir dan berencana untuk melarikan diri. Pada saat itulah, dari Meili terdengar suara kepala keluarga Moriarty saat ini, yaitu Milo. Lisa Oh. 残念だ。お前には期待していたのに。 Ketika mereka berdua berlari ke tepi dan melihat ke bawah, Winter sudah jatuh dari gedung dan tewas. Saat dua-dua kembali ke kantor polisi untuk memastikan jenazah, ternyata itu sama sekali bukan Winter. Alan mengetahui hal ini namun tidak merasa terkejut. Mengubah jejak kejahatan, menghapus semua bukti yang berkaitan dengan dirinya. Itu memang sudah menjadi gaya keluarga Moriarty. Mungkin saja, Winter sendiri mungkin telah kehilangan tasnya di gedung ini. Awan lebih memperhatikan orang yang menelepon Winter. Winter memanggil orang itu sebagai kakak. Tapi lawan bisa dengan kejam melakukan pembunuhan tanpa ampun. Dibandingkan dengan itu, Winter benar-benar adalah hati nurani keluarga Moriarty. だが引き下がるつもりはない僕が終止符を打つ Serangan Moriarty berakhir sementara. Dr. Montferrat tiba-tiba pindah ke apartemen Alan. Karena dia menemukan obat yang bisa menekan Alan. Memaksa penjahat menyerah. Tapi mempertimbangkan ada beberapa bahan berbahaya di dalamnya. Harus diminum di bawah pengawasan dokter. Setelah minum, dia dipindahkan dan kemudian dikirim pergi. Setelah minum, dia tetap ingin menyarankan Alan agar memperhatikan kesehatan. Jangan mengonsumsi obat yang tidak dikenal. Tapi Alan sangat ingin kembali menjadi detektif. Bersaing dengan keluarga Moriarty. Jadi meskipun berisiko, dia tidak peduli. Terlihat bahwa tekanan yang dialami Alan sangat besar. Dodo menyarankan dia untuk berlibur sejenak. Jadi, dia memutuskan untuk pergi ke pantai dan makan es serut. Kebetulan operasi Ayah Meng hari ini juga dibatalkan. Ketiga orang itu pun pergi ke pantai. Siapa sangka, nasib mereka tidak baik. Es serut di kedai kecil sudah habis terjual. Aluan terbaring di kursi pantai, meragukan hidupnya. Jangan sampai kehilangan semangat untuk berenang. Lebih baik meminjamkan perlengkapan saya kepada Mo Fuchuan. Kamu harus sampai di Mosen. Mok Romiska menunggumu. Berikan granat tangan padanya. Aku harus memberikannya padanya. Dewa juga sudah memberiku kawaii. Setelah Meng Fu meninggalkan pantai, tiba-tiba terdengar suara pertengkaran dari pondok pantai sana. Sepertinya ada konflik antara pemilik dan pelanggan. Lalu Amen menarik Dodo pergi untuk menanyakan apa yang terjadi. Jangan khawatir, ada polisi kecil di sini. Kedua pria itu akhirnya menceritakan semuanya. Ternyata mereka punya seorang teman. Kemarin di pondok pantai, dia keracunan. Pemilik toko menolak mengakuinya. Ini membuat teman-teman mereka sangat marah. Jadi setelah minum terlalu banyak semalam, mereka bilang mau pergi mencari orang. Siapa sangka sudah semalam berlalu. Teman-teman juga belum kembali. Saat itu, Meng Fu melambai kepada mereka dari jauh. Ini sudah jadi masalah besar. Hei! Saat kami berdua berlari ke sana dan melihat. Wah, gila. Teman yang hilang itu sudah menjadi mayat. Tergeletak di sudut yang tersembunyi. Polisi segera tiba di lokasi. Setelah pemeriksaan awal, diduga kecelakaan tenggelam. Tidak ada luka luar yang jelas di sekitar mayat. Tapi Allen yakin itu bodoh. Karena almarhum memakai pakaian pelindung tahan air kering. Hanya dipakai saat menyelam atau bermain layar. Sedangkan korban bermain selancar, tidak mungkin pakai itu di musim panas. Begitu, apalagi ukuran bajunya juga tidak cocok. HMPH, jarang-jarang dia bersandar ke kamu. Lucy, kamu berbaring saja, aku yang akan mengurusnya. Meng Fu, cepat tenangkan suasana, ini asistennya. Biasanya paling suka menebak-nebak. Wu Zengxing benar-benar cuma asal-asalan untuk sementara. Setelah mengetahui bahwa Monfer sudah tahu, Amon menggunakan namanya sendiri untuk menyelidiki kasus tersebut. Dou Chang menghela napas lega. Ternyata mereka semua adalah rekan yang sehati. Istana juga menyatakan akan mendukung keduanya. Mereka diberi kebebasan untuk mengusir dengan berani. 死者の無念を晴らすとしよう。ああ
Mereka pertama pergi ke pondok pantai, menjelaskan kepada pemilik tentang penemuan mayat di pantai, dan menanyakan di mana dia saat kejadian kemarin. Apa saja yang dia lakukan. Itu semua pertanyaan yang sangat wajar. Tapi tidak bisa dipungkiri, bos sendiri merasa bersalah. Setelah saya meninggalkan toko kemarin, saya pergi ke suatu tempat untuk menghadiri pesta. Saya minum sampai pagi. Ada 8 orang yang bisa membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Kalian jangan asal curiga padaku. Setelah berkata begitu, bos langsung menyuruh 3 orang itu cepat pergi. Jangan sampai mengganggu usahanya. Setelah bos pergi, Anan tiba-tiba tertawa. Bagaimanapun, kata-katanya yang sangat jelas itu. Bagi detektif terdengar seperti tidak ada perak 300 liang di sini. Siapa yang datang tanpa bertanya waktu kematian korban? Pertama-tama melaporkan alibi, sampai hari Jumat. Bisnis pondok pantai sepi. Pelanggan begitu melihat lingkungan yang kotor dan berantakan, langsung pergi tanpa menoleh. Hanya Allen yang seperti tidak terjadi apa-apa tetap memesan seperti biasa. Tapi pemilik sama sekali tidak mau mengurusi dia. Menyuruhnya ambil barang dan cepat pergi. Kalau datang lagi akan dilaporkan ke polisi. 3 orang membawa makanan yang baru dibeli. Duduk di tepi pantai membahas kasus. Tersangka utama adalah bos yang diketahui besar kemungkinannya. Tapi dia punya alibi yang sempurna. Saat itu, Dodo tiba-tiba terpikir sesuatu. Apakah korban mungkin saja di depan bos? Sambil mabuk dan tertidur. Lalu dibuang ke pantai. Tenggelam oleh gelombang air yang naik. Tapi jika memang begitu, mulut korban pasti berisi lebih banyak pasir. Tebakan tepat, ke Feng Meng. Saat otopsi sederhana tidak ditemukan. Jadi sebenarnya bos menggunakan metode apa? Untuk membunuh dari jarak jauh. Dodo dengan kesal mengambil suapan mie goreng. Ternyata semua dimuntahkan keluar. Ternyata isinya semua gosong. Fumeng langsung bilang bosnya tidak jujur. Mengambil kotak makan dan ingin minta penjelasan. Tapi detik berikutnya malah terjatuh sendiri. Terhempas ke lantai. Kenapa pasir ini rasanya sangat asin ya? Alan langsung paham seketika itu juga. Mata Mosen Seno Bou Kuonitas Kirata. Senja. Dodo memanggil polisi serta semua orang yang terkait dengan kasus ke depan pondok pantai. Kemudian menceritakan seluruh deduksi Alan secara rinci. Malam itu, korban datang ke pondok pantai. Ingin meminta penjelasan dari bos. Akhirnya terjatuh di depan pintu. Bos melihat pemandangan ini. Seketika timbul niat jahat. Menggunakan es dari lemari es untuk melakukan rencana. Mengirimkan korban ke permukaan laut. Untuk menghindari bekas luka akibat pembekuan. Ia juga dipakaikan pakaian pelindung dingin. Sampai es mencair saat kejadian terjadi. Korban jatuh ke laut dan tenggelam. Sedangkan frostbite di tangannya adalah bukti bahwa korban berusaha melekat pada balok es. Sebagai usaha bertahan hidup. Bos juga berusaha membela diri. Mengatakan bahwa balok es itu sangat kecil. Tidak mungkin dibuat menjadi alat. Namun Dodo berkata, cukup taburkan garam di permukaan balok es. Maka bisa menggabungkan es batu. Polisi menyelidiki pintu masuk pondok pantai. Kadar garam di pantai. Serta daftar pengiriman es batu. Akan membuktikan hal ini. Tapi pemilik masih berkilah. Menutupi es batu yang tidak sengaja saya taburkan saat memasak. Konsumsi yang besar. Juga karena saya lupa mengunci gudang dingin. Kemudian Dodo bertanya padanya sebuah pertanyaan. Apa kamu benar-benar tidak tahu? Di mana korban tinggal di penginapan mana? Pemilik menjawab dengan sangat yakin. Saya bisa bersumpah kepada Tuhan. Benar-benar tidak tahu. Higas dan Yadana mempersingkat Lalafila Desar Cubau Dogara. Anatano Simonga King Salitan Diskar. Saat itu bos ingin membuat ilusi bahwa korban pergi surfing dan meninggal dunia. Tapi dia sama sekali tidak tahu papan selancar mana yang milik korban. Jadi dia menyerah. Dan sidik jari itu yang tertinggal saat itu. Melihat situasinya, tidak ada jalan keluar lagi. Bos mulai menunjukkan kelemahan lagi. Saya juga takut dia melaporkan saya. Ada masalah keamanan kesehatan. Jadi, apakah bisa dijatuhi hukuman yang jelas? Kau tahu, itu potonganmu yang ditolak. Dodo khawatir Alan akan sakit. Seperti biasanya, memaksa narapidana untuk mati. Tapi untungnya kali ini ada efek yang luar biasa. Alan hanya membuat bos mengaku bersalah. Belajarlah untuk menghargai kehidupan. Ah tidak, kamu harus memberiku 1 peluru. Dalam sekejap, Alan pingsan di tanah. Ketika terbangun, sudah hari ketiga. Ternyata efek samping obat ini adalah membuat orang pingsan. Dan melihat kenangan masa lalu. Jika ingin membuat obat yang lebih sempurna, perlu tahu apa yang dilakukan keluarga Mori terhadap Allen. Allen tidak bisa tidak merasa sedikit kecewa. Apakah dia harus dianggap tidak berguna hanya karena 1 kali gagal? Apakah dia harus dianggap tidak berguna hanya karena 1 kali gagal? Hani, saya mungkin bilang ada 60 ekor yang bertarung.
完璧な探偵に戻れる日はきっと来る。 Iya, だから一緒に前に進もう。当然じゃないか。謎を解くことは boneka. 僕たちの責務だからね。 Ah, hari ini, Dodo berhasil membeli 2 tiket konser penyanyi jenius Niu Niu. Konsernya, Alan tidak terlalu peduli tentang hal itu. Malah lebih memperhatikan. Penjahat jenius bernama Hummingbird. Dia selalu mengirimkan surat peringatan sebelum melakukan penculikan. Tujuan penculikan Sandra bukan untuk uang. Kalau itu koki bintang 5. Kalau orang itu seorang koki, suruh dia masak. Kalau dia seorang pemahat, suruh dia memahat patung Buddha. Benar-benar mirip pencuri ulung dalam novel. Begitu sampai di luar lokasi konser, Alun tiba-tiba memperhatikan seseorang yang aneh. Orang itu memegang 2 ponsel. Dia menonton pertunjukan penginapan dan balerina secara bersamaan. Lalu Awen dengan berani mendekatinya. Biarkan aku menebak identitasmu. 以上からおそらく君は才能誘拐犯ハミングバード。当然，没有证据的是，阿伦的话只能当个玩笑，一笑而过。可在两人离开之后，男人却笑着说了句：“真敏锐。” Di konser, Niu Niu membawakan lagu baru untuk para penggemar. Ini membuat duo-duo sangat bersemangat. Karena sebelumnya ada kabar, Niu Niu sedang mengalami masa sulit dalam berkarya. Sudah lama tidak menulis lagu baru. Tapi sekarang sepertinya semua itu hanya rumor. Sambil berbicara, staf tiba-tiba berlari mendekat. Mereka membawa kedua orang itu ke belakang panggung. Karena Hummingbird mengirimkan undangan kepada Niu Niu. Dan sebuah gitar. Tapi konser selalu ada pemeriksaan keamanan. Bagaimana Hummingbird bisa membawa barang-barang itu masuk? Alun menduga mungkin sebelum konser dimulai. Jadi staf segera pergi untuk memeriksa orang yang menyewa tempat sebelumnya. Dan pihak ruang peringatan menerima kabar. Segera mengirim orang untuk melindungi. Kekuatan polisi dibagi di sekitar rumah. Begitu menemukan keberadaan kolibri, taktik pengepungan dapat diterapkan. Meskipun Allen tidak memiliki identitas polisi, dia berhasil menyusup sebagai seorang pembuat kue. Tepat saat itu, polisi dari Kabupaten Shali datang. Mereka mengatakan akan bekerja sama dengan kepolisian kota untuk melindungi Niu Niu. Polisi yang memimpin Sang Raja Gunung bahkan mengeluarkan surat pemberitahuan lain. Petugas polisi Ikutsu dari tim investigasi kejahatan khusus tiba-tiba ditendang menyilang. Hingga sangat marah sampai hampir mati. Tapi setelah memastikan keaslian surat pemberitahuan, mereka terpaksa setuju. Demi keamanan, mereka memutuskan untuk membiarkan Niu Niu sendirian di ruang kreasi musik. Ruang itu terletak di bagian paling atas rumah. Selain 2 jendela, hanya pintu utama yang bisa dimasuki. Ini benar-benar seperti ruang tertutup alami. Tapi entah kenapa, saat Sheng Sui Shuang ingin membuka tirai, Niu Niu sangat ketakutan. Meskipun dia bilang itu karena takut ketinggian. Tapi sepertinya ada alasan lain. Setelah pemeriksaan selesai, mereka berempat meninggalkan ruangan. Hanya Niu Niu yang tinggal di dalam rumah. Manajernya bahkan mengunci pintu dari dalam. Kemudian Sheng Su dan Yamajo berdiskusi di ruang tamu mengenai rencana perlindungan berikutnya. Yamajo jelas seorang polisi, tapi dia sangat memuji Hummingbird. Mengatakan dia adalah lawan yang sering memecahkan rintangan, yang mampu membawa pergi targetnya. Sheng Su sangat meremehkan hal ini. Bukankah dia cuma penculik biasa? Jangan terlalu melebih-lebihkan dia. Menunggu sampai sore, alarm kebakaran tiba-tiba berbunyi. Ki Amen merasa kejadian ini terlalu kebetulan. Mungkin saja ini ulah Hummingbird. Jadi dia meminta kunci dari manajer. Lihat kondisi Niu Niu di ruangan atas. Siapa sangka saat pintu dibuka, di dalam ruangan ternyata kosong. Hanya jendela yang terbuka. 我々警察の惨めなほどの敗北です。そうか、来てくれないと捕まえられないからね。どんな鳥も。 Sheng Su benar-benar marah. Ini adalah pertama kalinya ada penjahat membawa orang pergi di depan matanya. Jadi tanpa berkata apa-apa, dia langsung pergi dari sini. Pergi keluar mencari orang. Yang lain tetap di dalam ruangan mencari petunjuk. Mereka turun ke bawah. Agen Santiao tiba-tiba memperhatikan. Tirai tebal di ruang tamu sudah hilang. Saat itu Allen tiba-tiba bertanya, apakah barang-barang di sini semua digunakan Niu Niu untuk mencipta lagu? Mitsuhashi ragu-ragu menunjukkan ketidaktahuan. Dia hanya seorang manajer, tidak mengerti musik. Namun ketika Sanou membawa lagu itu kepada Dai, Mitsuhashi menggunakan istilah profesional, menunjukkan masalah volume lagu tersebut. Kemudian mereka menyelidiki alarm kebakaran. Menemukan bahwa alarm tadi dikendalikan dari jarak jauh oleh seseorang. Arun memuji burung kolibri, dia benar-benar hebat. Jadi harus segera menangkapnya saat itu juga. Dodo mengangguk. Penjahat penculik ini memang harus ditangkap saat itu juga. Karena selebriti yang diculik sebelumnya. Hingga saat ini belum ada yang melapor.
Harun Wunyang sudah mulai menduga. Segera kembali ke sini, menunjukkan bahwa polisi di luar sama sekali tidak melihat orang mencurigakan di sekitar sini. Artinya, kolibri masih berada di dekat sini. Segera setelah itu, Raja Pasir membuat kesimpulan. Kolibri pasti ada di antara kita. Mani memanggilnya nasi ketan. Sungguh, Raja Pasir menduga. Saat mereka menerobos masuk ke dalam ruangan, menahan Niu Niu di balik pintu. Dan yang terakhir tiba di kamar adalah Sang Qiao. Dia punya cukup waktu untuk terpikat oleh Niu Niu dan membawanya pergi. Shanwang bilang akan membawa Sang Qiao untuk diinterogasi. Tapi Anen menghentikannya. Lebih baik dengarkan dulu deduksi Dodo. Namun sebelum Dodo sempat bicara, Shen Su menerima telepon dari bawahannya. Dia mengatakan bahwa ada tugas mencurigakan dan langsung bergegas keluar. Shanwang juga ikut mengikuti. Hal ini tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada polisi peringatan. Mengingat bahwa Sang Qiao belum sepenuhnya dicurigai. Dia akan membawanya untuk bertemu di tempat pertemuan Sheng Su kemarin. Siang hari, malam hari. Sang Qiao hanya ingin fokus menciptakan musik, dan tidak suka tampil di depan umum. Jadi dia memberitahu agensi bahwa jika dia harus tampil, dia akan mundur. Maka perusahaan pun mengatur pengganti. Sahawang melihat situasi itu dan meminta maaf kepada Sang Qiao. Mengatakan bahwa dia tidak seharusnya meragukannya. Saat dia berbalik untuk pergi, Alan sekali lagi memanggilnya. Bagaimana kalau kita pergi bersama saja? Sebenarnya permen karet ini dari mana sih? Pokoknya Raja Pasir tidak boleh menolak. Hanya bisa membawa 3 orang pergi bersama. Di jalan, Alan membuat sebuah dugaan tentang hilangnya pengganti. Dan melakukan sebuah penalaran. Seorang Niu Niu yang sebenarnya adalah Sang Qiao. Jadi, pengganti pasti tidak takut ketinggian. Jadi saat alarm kebakaran berbunyi, ada sekelompok polisi yang membuka tirai besar. Agar dia segera melompat turun. Dia pasti tidak akan ragu. De Pekino Cabino Nakademo. Tangatoni Hanino Yogio Kakatashimaba. Benar, Raja Pasir adalah burung kolibri. Dan alasan dia memilih untuk menculik para jenius dari berbagai bidang. Semua demi putrinya. Setelah istrinya meninggal, Raja Pasir mengira bahwa mengembangkan bakat putrinya adalah kebahagiaan baginya. Dimulai sejak kecil, dia sudah menerapkan pendidikan genetik yang ketat. Tak disangka, putrinya mengalami gangguan mental akibatnya. Akhirnya menutup hati. Hanya ketika melihat karakter-karakter yang muncul di televisi, baru akan bereaksi. Sama seperti Shawang percaya. Anaknya pasti terharu oleh bakat mereka yang tak tertandingi. Itulah sebabnya mereka merencanakan serangkaian penculikan. Lalu mengembalikan orang tersebut setelah diculik. Hadiah jaring. Memohon mereka untuk bertemu dengan putrinya. Ketika dia mendengar tawa putrinya dari balik pintu, Shanwang merasa telah menemukan makna hidup. Mereka tidak memiliki ayah. Tentu saja mereka juga terharu oleh cinta Shanwang. Jadi mereka diam-diam melepaskannya. Adapun yang diculik, mengapa orang tidak melapor ke polisi? Karena mereka tidak terluka. Dan karena itu keluar dari masa sulit. Membuat karir mereka mengalami kebangkitan kedua. Bisa dibilang, mereka saling menebus satu sama lain dengan Putri Raja Gunung. Hari ini, Alun menemukan bahwa ingatannya bermasalah. Meskipun dia ingat dengan jelas tentang hal-hal di masa kecilnya. Tapi hanya satu sosok yang tidak bisa diingat. Kebetulan, Menji akan pergi ke ruang penelitian psikologi untuk wawancara. Jadi Alun berencana untuk bertanya sedikit tentang penyebab masalah ingatan ini. Tidak disangka, siswa yang menyambut mereka, Jin Ye, adalah penggemar berat asisten Aoki. Dan Menjin adalah penggemar berat Dodo. Jadi saat keduanya bertemu, mereka seperti saudara perempuan yang lama terpisah. Namun orang lain di laboratorium memiliki hubungan yang tegang dengan Jiao. Hubungan mereka kaku. Setelah wawancara selesai, ketiganya mengajukan permisi. Jiao sangat menyesal. Mereka melihat suasana riuh di dalam laboratorium. Namun, semua orang tidak peduli. Awen bahkan memberitahu Jia, selama mengumpulkan kekuatan, mengurangi semangat mereka, orang-orang itu akan diam dengan sendirinya. Apakah kamu yakin tidak akan membuat mereka marah? Keesokan harinya, Dodo tiba-tiba menerima telepon dari Menji. Katakan bahwa laboratorium terjadi ledakan. Ayam juga terkena dampak dan mati. Dia menangis terisak-isak. Dodo juga tidak bisa menerima. Seseorang yang hidup tiba-tiba meninggal. Kemudian bergegas ke lokasi untuk menanyakan situasi. Petugas mengatakan bahwa ruang isolasi dipenuhi gas mudah terbakar. Pada saat pintu dibuka, terkena sumber panas di luar, menimbulkan ledakan. Tapi biasanya eksperimen tidak menggunakan gas. Dan sumber panasnya adalah pengering rambut yang digunakan di laboratorium. Tidak mungkin langsung dibuang begitu saja setelah digunakan. Jadi,
Yu Gong bisa memastikan, ini adalah pembunuhan yang direncanakan. Ini membuat Duo sangat marah. Lalu dia mengambil alih kasus ini dari Yu Gong. Kemudian Allen datang ke universitas untuk menyelidiki bersama Dodo. Mereka pertama-tama menanyakan asisten Aoki. Dia melakukan eksperimen dengan MRI di gedung penelitian tadi malam. Dia tinggal sampai sangat larut baru pergi. Saat melewati laboratorium, lampu di dalam sudah dimatikan. Mengenai pandangannya tentang ledakan kali ini, dia tidak terlalu peduli dengan kerusakan alat. Hanya sayang karena di dalam tersimpan data selama 10 tahun. Tidak akan pernah bisa ditemukan lagi. Dan juga, Jia meninggal dalam kecelakaan ini. Itu membuatnya sangat menderita. Saat itu, asisten teringat satu hal. Tadi ada seseorang yang mengirim surat. Tapi pengirimnya tidak jelas. Ketika kedua orang itu membuka amplop tersebut, di dalamnya terdapat sebuah ancaman yang ditujukan kepada Kia. Kemudian Dodo juga menanyai 3 siswa lainnya. Hasilnya, semakin ditanya semakin bingung. Sekali tanya, semua jadi cemas. Dari situ, Ikejikawa pergi. Data eksperimen Kia dilaporkan ke sekolah oleh seseorang. Jin Chuan, sebagai mantan pacar, merasa tidak puas dengan perpisahan. Ia menjadi penguntit Kia. Dia bahkan mengancam akan membuatnya menanggung akibatnya. Futatsuki sering melanggar aturan. Membatalkan eksperimen MRI. Bertengkar tidak enak dengan Kiano. Setelah mendengar kata-kata ketiga orang ini, Allen berpikir sejenak lalu meninggalkan ruang rapat. Dia merasa hal ini sangat aneh. Mengapa ancaman itu muncul setelah kejadian terjadi? Setelah melihat catatan keluar masuk laboratorium, Arlen langsung mengunci tersangkanya. Kamu Smoloko. Penalaran segera dimulai. Dodo mengeluarkan surat ancaman itu, yang menunjukkan waktu pengiriman adalah kemarin. Namun urutan penggunaan laboratorium ditentukan oleh undian para siswa, penuh dengan ketidakpastian. Jadi, mengapa pelaku begitu yakin bahwa Giano akan menggunakan laboratorium di pagi hari? Jawabannya sederhana. Pelaku juga tidak tahu. Jadi dia mengirim surat ancaman ke setiap orang. Lalu setelah jadwal keluar, dia menyembunyikan 3 surat lainnya. Hanya ini yang tersisa. Dan hanya 7 orang yang mampu melakukan ini. Aoki tidak mengakui bahwa aku dan Kino tidak memiliki konflik. Mengapa dia membunuhnya? Tentu saja karena targetmu bukan orang, melainkan komputer. Haren selesai membaca argumen Aoki, dan menemukan data yang tercantum di dalamnya terlalu sempurna. Sama sekali tidak masuk akal. Ditambah lagi dengan frekuensi Aoki menggunakan laboratorium. Semua dilakukan saat profesor tidak ada. Selama periode itu melakukan eksperimen. Dapat dibayangkan itu untuk memalsukan data. Dan baru-baru ini, Oigawa dilaporkan oleh Kyo. Sekolah pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki komputer. Jadi harus segera menghancurkan data komputer sebelum tim investigasi datang. Menghancurkan data komputer. Dia tersenyum tipis. Ledakan tidak bisa sepenuhnya merusak hard disk komputer. Aku tidak perlu melakukan hal yang sia-sia. Jakaranata Nano Sashioga Taham. Maaf desaku ya. Emu Aru Estani Tuna Desne. KMU membungkus komputer dengan selimut. Lalu memanfaatkan kekuatan MRI untuk merusak hard disk komputer itu. Dan untuk menghancurkan bukti, dia membuat ledakan. Sudah ditemukan serat kain di dalam MRI. Komponen seratnya sama persis dengan selimut yang dibuang oleh KMU. Sekarang buktinya sudah jelas. Kimu tidak bisa lagi berkelit. Lalu mengeluarkan bom yang sudah disiapkan sebelumnya. Berencana membungkam semua orang yang ada di sana. Namun akhirnya Arlun menjatuhkannya dengan kepala ke tanah. Setelah itu Kimu ditangkap polisi. Mereka juga pingsan karena efek samping obat. Saat sadar, pemakaman sudah selesai. Ketika Dodo kembali, dia menemukan sebuah undangan di kotak pos. Meskipun jendela itu berasal dari 17 tahun yang lalu. Tapi tanggal undangannya adalah hari ini. Dan di dalam amplop, ada sebuah permata yang sangat berharga. Amen merasa sangat tertarik. Langsung memutuskan untuk pergi ke pesta bersama Duo. Restoran ini terletak di dalam hutan yang dalam. Hanya bisa dicapai dengan kereta gantung ke puncak gunung. Dan yang diundang datang tidak hanya 2 orang. Ada juga orang dari berbagai negara dan kalangan. Seperti pengacara Amerika, dan tukang kebun Inggris, gardener, dan lain-lain. Sesampainya di bawah kereta gantung, mereka disambut oleh Koki Sakai. Tapi yang aneh adalah, hari ini seluruh restoran, hanya dia yang melayani tamu. Kemudian Amen dan Dodo bertemu dengan Mia, pelajar SMA asal Italia. Dia sangat tertarik dengan cerita rahasia yang diceritakan Amen. Dan juga memiliki sebuah batu zamrud. Selain orang-orang yang disebutkan tadi, ada presiden perusahaan keamanan, Karen, dokter bedah Bill, dan sopir taksi Tom. Malam itu mengadakan jamuan. Semua orang berkumpul. Harus makan di satu meja bundar. Karen tidak senang dengan itu. Untungnya, orang lain menengahi. Sehingga masalah ini bisa diatasi. Tapi suasananya terasa canggung tanpa alasan. Lagi pula mereka semua tidak akrab.
Tak lama kemudian, Sakai menyajikan hidangan di meja. Kecuali Alan. Dodo dan Mia makan dengan senang hati. Orang lain melihat hidangan dan ekspresi mereka langsung berubah. Bill adalah yang pertama meninggalkan meja karena merasa tidak enak badan. Diikuti oleh Yuan Ding dan Gardner. Dia berteriak bahwa jika hari itu aku tidak mengemudi truk. Lalu pergi seolah-olah takut. Allen dan Dudu melihat reaksi orang-orang. Selalu merasa mereka menyembunyikan sesuatu. Lalu berpikir untuk menanyakannya keesokan harinya. Ternyata keesokan paginya. Langsung melihat sekelompok orang berkumpul di depan pintu kamar Gardner. Mengatakan bahwa suara aneh terdengar dari dalam pagi itu. Dan entah siapa. Menempelkan menu di pintu. Sekarang pintu kamar Gardner tidak bisa dibuka. Orang di dalam juga tidak merespons. Kebetulan Karen bisa membuka kunci. Jadi dia menggunakan alat untuk membuka pintu. Nova. Tulang selangka. Kamu menuju Hanani KA lewat Paris dan Iwasha. Dodo mengeluarkan kartu polisi dan menenangkan para tamu. Lalu mulai menyelidiki kamar dan mayat. Kemudian ditemukan bahwa Gardner tidak meninggal di tempat. Melainkan setelah mengalami penderitaan selama beberapa waktu penyelidikan. Meninggal 3 atau 4 jam yang lalu. Selain itu, jendela kamar terkunci dari dalam. Satu-satunya jalan masuk dan keluar kamar adalah pintu. Dan kunci pintu di sini. Hanya perlu ditekan di tengah. Akan otomatis terkunci. Dengan kata lain, ini adalah tempat kejadian perkara yang terkunci dari dalam. Tapi yang lebih membuat Alan tidak bisa memahami adalah bunga yang diletakkan di tubuh dan menu yang ditempel di pintu. Serta batu zamrud yang jatuh di samping. Saat itu, Sakai berlari mendekati Dodo. Mengatakan bahwa telepon rumah tidak bisa dihubungi. Dan ponsel juga tidak ada sinyal. Mereka segera menyadari situasinya tidak baik. Langsung bertanya tentang jalan ke atas gunung. Sakai menjelaskan ada 2 jalur, yaitu kereta gantung dan jalan setapak. Karena jalan gunung tertutup karena tanah dan batu longsor. Saat kereta gantung dan orang-orang melintas, mereka menemukan bahwa operasinya telah dihentikan. Artinya, mereka saat ini benar-benar terisolasi dari dunia luar. Tom mengetahui berita ini. Tanpa menoleh, dia melarikan diri. Alan dan Dodo langsung mengejar. Akhirnya aku menangkap Tom di dalam hutan. Aku seharusnya terus bertarung dengannya sepanjang jalan. Tapi, kemudian, Tom menceritakan apa yang terjadi 17 tahun yang lalu. Saat itu selain menjadi sopir taksi, dia juga diam-diam membantu orang mengangkut barang. Mungkin narkoba atau mungkin senjata api. Bagaimanapun juga itu adalah bisnis yang tidak bisa terlihat. Kemudian seorang pria mencarinya. Pria itu saat itu mengajaknya makan masakan. Persis seperti yang dibuat Sakai tadi malam. Dan isi permintaannya sangat sederhana. Ada seorang pria dan wanita hamil yang mencari taksi. Tom hanya perlu mengantar mereka ke rumah sakit yang ditentukan. Siapa sangka keesokan harinya, dia melihat di koran tentang pria yang naik taksi, yang meninggal di Sungai Thames. Tom berkata, pria yang dia tugaskan tampak persis seperti Alan. Satu-satunya perbedaan adalah, pria itu memiliki tahi lalat berbentuk bulan dan bintang di bawah sudut matanya. Ameng langsung membelalak. Belum sempat dua-dua bereaksi, dia sudah pergi. Saat ditanya apa yang terjadi, Ameng berkata dia pernah melihat foto orang tuanya. Di sudut mata ayahnya, ada tahi lalat berbentuk bintang dan bulan sabit. Tapi itu sangat aneh. Karena dia ingat, ayah meninggal sebelum dia lahir. Saat itu terdengar teriakan tajam lagi. Keduanya masuk ke kamar mandi untuk memeriksa. Menemukan Tom ditikam dan tewas di dalam bak mandi. Bill memeriksa mayatnya. Aneh, darahnya tidak banyak. Kenapa air di bak mandi berubah merah semua? Ternyata pelaku menuangkan pewarna ke dalam bak mandi. Alun merenung sejenak dan mendapatkan jawaban. Kemudian mereka mengumpulkan sisa orang-orang. Menyatakan bahwa tempat kejadian kematian diatur sesuai menu. Hidangan pertama, salad, ada kelopak bunga. Jadi pelaku menata bunga di tempat kejadian. Hidangan kedua, sup udang, berwarna merah. Pelaku menambahkan pewarna merah ke dalam bak mandi. Dan setelah berkomunikasi dengan Tom, Duo dan yang lain pasti yakin, kasus pembunuhan berantai ini berhubungan dengan kasus 17 tahun lalu. Kalau kalian tidak ingin menjadi korban berikutnya, beritahukan apa yang kalian tahu. Segera semua orang mulai mengaku. Mereka semua mengenal seorang pria 17 tahun lalu. Dan pernah makan hidangan yang sama. Tapi ditugaskan untuk membawa seorang peneliti keluar dari suatu lembaga. Lalu mengarahkan orang itu ke dekat ibu hamil. Bill adalah dokter yang bertugas menerima pasien. Dialah yang menyuntikkan anestesi kepada pria itu. Dan mengantarkan orang itu ke taman rumah sakit. Sementara itu, Karen bertanggung jawab untuk membuka pintu gudang. Sampai di sini, Aaron sudah memahami rencana kejahatan 17 tahun yang lalu. Tapi yang bertanggung jawab mengantar orang pergi. Ibu hamil pura-pura kesakitan. Menarik peneliti ke dalam mobil Tom. Setelah peneliti dibius, Gardner memasukkan orang itu ke dalam mobil dan mengantarnya ke gudang. Terakhir Karen membuka kunci.
memungkinkan pembunuh masuk ke gudang untuk menyelesaikan pembunuhan. Dan Mia meskipun bukan peserta, adalah putri dari wanita hamil itu. Bill mengatakan bahwa mereka semua tidak tahu, dan tidak menyangka dokter Jim akan dibunuh. Alan seketika terbelalak, karena kasus pembunuhan dokter Jim, jelas merupakan kasus kriminal yang terkait dengan Moriarty. Apakah mungkin? Apakah ayah Alan ada hubungannya dengan keluarga Moriarty? Saat itu, Karen mengenali Amen. Dia bilang dia mirip sekali dengan pria itu. Jika mereka adalah ayah dan anak, maka dia adalah pembunuhnya. Anaknya lebih mungkin menjadi pelaku pembunuhan ini. Dodo menyuruhnya untuk tenang. Sampai saat ini, belum bisa dipastikan sepenuhnya. Di sini, selain mereka, tidak ada orang lain. Jadi, Karen memutuskan untuk menyelidiki ruangan-ruangan yang terkontrol itu. Tapi tidak ada satupun yang menunjukkan tanda-tanda dihuni. Jadi, pembunuhnya masih ada di antara mereka. Setelah perpisahan yang tidak menyenangkan, Alan juga mulai meragukan dirinya sendiri. Karena rangsangan tadi, dia sudah mulai mengingat kejadian saat berusia 3 tahun. Pada saat itu ayahnya masih hidup. Saat itu mereka menemukan pintu ruang penyimpanan. Di rak di dalamnya ada sebuah bingkai foto. Saat Anlun membaliknya untuk melihat, ternyata itu foto ayahnya. Saat itu terdengar rekaman suara. Sasana Woden di tim ingat pintu gerbang terbuka. Amen akhirnya teringat kenangan yang samar itu. Ternyata dia bisa memahami pemikiran para pelanggar hukum. Karena sebelum usia 6 tahun, ayahnya selalu mengajarkan teknik kejahatan kepadanya. Saya tidak akan membawanya ke sana. Lebih banyak klub semuanya diambil. Saat itu ada orang lain yang dibunuh. Saat Dodo tiba di lokasi, Bill sudah meninggal. Tubuhnya penuh dengan busa alat pemadam kebakaran. Sementara Alan tenggelam dalam kesedihan. Sepenuhnya kehilangan semangat untuk menyelidiki kasus. Boggaga. Honiuska Vivas. Dodo menyuruh 4 orang lainnya pergi dulu ke restoran dan menunggu. Selama tidak sendirian, tidak perlu khawatir tentang pelaku kejahatan. Tapi Karen tidak ingin bersama mereka. Dia bahkan bilang Alan adalah pelakunya. Bersamanya bisa membahayakan nyawa. Dodo melihat situasi itu. Dia segera menyatakan bahwa Amen akan bertindak bersamanya. Karen hanya perlu bersama orang lain. Kemudian Dodo menarik Alan pergi. Lanjutkan penyelidikan di rumah ini. Melihat Dodo yang cemas karena kasus ini, di mata Alan mulai muncul cahaya. Dia memberitahu Dodo, "Ibu, di sana ada keluarga detektif yang disebut Holmes." Tapi tidak disangka ayah adalah anggota keluarga Moriarty yang terkenal buruk nama. Arun tidak bisa menolak darah dosa yang mengalir dalam dirinya. Lebih percaya bahwa melalui dosa, dia tidak layak menjadi detektif karena pendidikan dosa. Kemudian dia memberitahu Dodo, setelah kasus ini, dia tidak akan lagi menjadi detektif. Arles, bola Nordli yang sangat rendah tingkatnya. Amer Kenon memerankan orang ini. Kemudian kedua orang melanjutkan penyelidikan. Ditemukan pelaku menggunakan alat pemadam kebakaran di koridor. Selain itu, ada bekas darah di karpet. Untuk TKP kematian pertama, seharusnya tidak ada begitu banyak bunga. Namun pelaku sengaja memetik bunga di halaman dan meletakkannya di TKP. Bisa diduga ada tujuan lain. Saat itulah, Karen menerobos keluar, mengatakan bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Dia kembali menuruni gunung melalui jalan setapak. Meskipun ada tanda peringatan bahaya, dia mengabaikannya. Untungnya, pada saat kritis, Mia menghentikannya. Karen dengan gila berkata, "Ketika kasus pertama terjadi, saya mendengar suara ledakan. Pelaku pasti membawa senjata. Aku tidak mau tinggal di sini." Wenyan, Alan tiba-tiba mendapat pencerahan. Akhirnya menemukan jawaban untuk semua teka-teki. Kemudian mulai melakukan penalaran. Dodo memberitahu semua orang. Pembunuh meniru cara memasak untuk membunuh. Terlihat seperti untuk kasus 17 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya untuk menutupi sesuatu. Pesan kematian yang ditinggalkan Gardner. Suatu malam, Gardner sedang belajar di lorong. Dengan sisa tenaga terakhir, dia berlari kembali ke kamar. Kemudian memegang bunga lili harimau di tangannya. Pelaku melihat dari jendela lalu memetik bunga di taman. Menggunakan balon dan celah pintu untuk meninggalkan kelopak bunga di tempat kejadian. Suara pecahan yang didengar Karen. Sebenarnya itu suara balon meletus. Sedangkan mengapa pesan sebelum meninggal adalah bunga lili harimau. Tapi Karen memiliki keterampilan membuka kunci. Jadi tidak perlu repot-repot mengatur tempat kejadian. Jadi bunga lili harimau itu mengarah ke pengacara Amerika, Tai Godan.
M 家の人間だな。Penyebab internal Skotlandia ini Timatona. Tetapi menunjukkan, Alun bisa memecahkan misteri kasus ini. Karena dia dapat dengan sempurna menebak psikologi pelaku. Tidak peduli seberapa keras dia berpura-pura menjadi detektif. Dia tidak bisa menyangkal bahwa dia memiliki darah pelaku. Mengenai tujuannya menciptakan kasus ini. Tetapi menunjukkan bahwa itu untuk membuat Alun merenungkan dirinya sendiri. Memilih jalan yang paling benar. Kedua, itu untuk menutup mulut orang-orang di sini terkait kasus 17 tahun lalu. Mereka ingin membungkam semua orang di sini. Jadi mereka akan menggunakan kokonat atau Malo Maritato Kigara. Chotsinano Ningandan yang melakukannya. Saat itulah Dodo membuka mulutnya. Jangan terpengaruh oleh kata-katanya. Bahkan aku bisa mendengar kebohongan dalam ucapannya. Karena keluarga Moriarty tidak akan membiarkan pecundang hidup. Dokter sudah meninggal 17 tahun yang lalu. Itu berarti rencana mereka berhasil. Kalau begitu, kenapa masih membunuh orang-orang ini? Tapi kemudian mengakui rencana itu gagal. Dan itu berarti Elliot dibersihkan oleh keluarga. Pada saat gelas jatuh ke lantai, Allen melengkapi potongan terakhir ingatannya. Dia melihat ayahnya terjatuh dalam genangan darah. Kesedihan yang tak terlukiskan melanda hatinya. Akhirnya dia teringat nasihat ayahnya. Besar. 所以阿伦学习犯罪手段，只是为了成为正义，对抗罪犯。恢复全部记忆的他，也不再自怨自艾，因为他已经找到了目标。 Kakak. 厄介な頭脳としてお前たち M 家に立ちはだかる。何？ Borkue ke kota kematian kerajaan Noukroyd. それでも父さんの言った通り、僕は自分で道を選んでお前たちを倒す。 Dodo juga berdiri teguh di samping Alan. Mereka akan terus bertarung berdampingan sebagai pasangan. Melawan konspirasi keluarga Moriarty. Saat itu, boneka mengeluarkan suara seorang pria. Dia adalah Nan Maijilo, kepala keluarga Moriarty. Alun sangat mengenal Maijilo. Termasuk obat yang dia konsumsi sekarang. Tapi sayangnya, obat ini bukan untuk menekan niat membunuh Alun. Melainkan untuk menyalurkan niat membunuh terhadap si pembunuh. Beralih ke diri sendiri. Semakin banyak obat ini dikonsumsi, semakin parah kerusakan tubuhnya. Akhirnya benar-benar mati. Wenyan Allen mengatakan tidak akan menyerah pada penalaran. Dan dia percaya bahwa Milo membuatnya tetap hidup sampai sekarang. Mungkin karena jika dirinya mati, dia akan pusing. Milo membantah pernyataan Arlen. Dia membiarkan Arlen hidup sampai sekarang. Hanya karena tidak ingin melihatnya. Selain itu, kadang-kadang dia juga punya selera buruk yang iseng. Dia juga ingin melihat siapa yang lebih hebat antara Sherlock Holmes dan Moriarty di saat mereka berduel. Untuk memberi penghargaan atas sedikit perlawanan Arlen, Milo memberitahunya sebuah kabar. Orang yang memasang alat pada tubuh Arlen memang orang dari keluarga Moriarty, dan bahkan pengkhianat di Akademi Detektif. Setelah berkata begitu, Milo meledakkan bom itu. Sebelum pergi, Dansha menendang paha mereka berdua, sehingga mereka tidak bisa bergerak. Dalam situasi yang sangat genting, Dodo melewati celah ledakan, mengantarkan 3 orang keluar rumah dengan selamat. Namun saat kembali mencari Alan, ia terjebak di lautan api. Saat itu, kedua orang tidak memiliki harapan untuk selamat. Mereka memilih duduk dan menunggu kematian datang. Tapi saat itu, Cupid turun dari langit dengan helikopter, menyelamatkan 2 orang dari kebakaran. Kasus pembunuhan di pesta sementara terhenti. Polisi sementara melindungi Mia dan ketiga orang lainnya. Sementara Alan dan Dodo akan terus bertindak sebagai pasangan, menuju garis depan penyelesaian kasus. Pertandingan Anaikia Olun. Musim kedua dari teori deduksi berakhir di sini. Musim kedua akhirnya mengungkap latar belakang Alan. Itulah anak takdir yang lahir dari Holmes dan Moriarty bersama-sama. Musim kedua juga semakin menggambarkan citra kriminal keluarga Moriarty, yang membuat konflik keduanya semakin kuat. Jika kamu suka anime dengan genre ini, jangan sampai terlewatkan.